Alwan tentang Injil yang ada di dalam Al-Quran dan pandangan framing dalam perspektif Alkitab tentang Injil yang ada di kitab kami. Gimana kalau kita nanti bahas itu? Tapi datamu jangan seperti tadi. Mungkin, jangan mungkin. Memang hantu baunya kok framing. Gimana Alwan? Gimana Alwan? Mana Ustadku Alwan tuh, di mana dia? Tinggi Ustadz Alwan menghadapi kau hadapi aja blender dulu Kau sama aku aja diskusi kok framing. Ayo, tema apa? Ayo, berdua kita yuk. Berani kok? Ayo. Mau tema apapun aku ikutin kau. Ayo, framing. Berani. Kalau dialog sama si blender, nanti saya kena lendirnya. Iya, kok takut kau? Ya, sama aku ya. Kau pikir? Ayo. Mau tema apapun mau diskusi apa aku ikutin. Lendirnya si blender bertanya, itu kau 15 pertanyaan, aku nggak bertanya pun nggak apa-apa. Ayo. Lendirnya si blender itu bacot kok, sama aku aja kau diskusi yo. Berani kok? Berani. Gua pukulin. Enggak. Oke, kita ambil tema. Menurut kelima agama ataupun apapun agama menurut pandangan manusia, siapa sih Yesus menurut manusia? Gitu. Nah, silakan Bang Blender bernarasi dulu baru kita kasih ke Pak Framing untuk menjawab. Lanjut, Bang Blender. Yesus sudah jelas dia manusia, dipaksa ke sana kemari, firman telah menjadi manusia. Firman itu disampaikan kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan firman. Jadi masalahnya memang firman. Jangan pakai lah kau bisingkan ya firman. Aduh, segitunya. Ya. Kau selo lah, goyang kali kau. Aku mau bernarasi karena selama ini si firman inilah yang menjadi masalah. Ya, ketika firman telah menjadi manusia, kemudian manusia itu pun menerima firman. Nah, firman itu disampaikan kepada manusia dan manusia terus menyampaikan kepada Bani Israel. Jadi firman inilah sekarang yang menjadi masalah. Siapakah firman ini menurut Kristen? Kristen menyatakan firman ini adalah apa? Jadi begini blender. Kalau disebut blender jadi lendir. Marah. Kok marah kau? Kau lupa. Betul lah kalian berdua nih. Kok marah kau? Kalau saya sama si blender ini ya begini, makanya nggak bisa tenang. Belum lagi. Nggak gitu iramanya Bang Jib, gini kima gitu. Ini firman yang jadi masalah. Iya, saya lagi sedang menjelaskan blender yang lagi lendir supaya agak firman itu kita tahu gitu. Udahlah, framing nggak ada berubah. Kau makin tua, kau makin maunya makin gini loh framing. Giliran framing nggak framing gitu dong. Makin tua itu maunya makin inilah, makin bertambah. Framing gitu. Jangan makin longor framing. Apa aja. Kau diskusi bebal mulutnya kau bawa. Dosen sastra bahasa Indonesia kayak gini, aduh dosen sastra bahasa Indonesia. Ini dosen sastra bahasa Indonesia nih. Saya udah pindah, saya sekarang udah dosen sastra bahasa Batak bukan bahasa Indonesia bahasa lagi. Indonesianya saja pun bahasa Batak sekarang, bahasa Batak. Sekarang aku sampai sekarang framing bingung, Tuhanmu 1 atau 3 sampai sekarang bingung aku. Tuhan itu Esa kan udah ditulis dalam Alkitab. Dari mana jalannya Esa? Nah, dari mana jalannya begini? Jadi ketika kita mengenal Allah yang tidak kelihatan ini, kita tidak tahu satu apa dua. Yesus, Yesus kan Tuhan. Tar dulu. Yang jangan sana, aku udah capek dengar kayak gitu. Yesus itu kan Tuhan. Dengar dulu, kan kamu tanya tadi, Yesus Tuhan kalian itu Esa atau berapa kan kau bilang. Saya bilang, kalau Tuhan itu tidak kelihatan kan kita tidak tahu jumlahnya. Tuhan yang tidak kelihatan itu apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita kan nggak tahu. Namanya juga yang tidak kelihatan. Kan begitu. Nah, tetapi karena dia yang tidak kelihatan itu menyatakan diri, yang paling pokok dia memperkenalkan diri itu adalah roh. Bahkan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Kenapa disebut roh sebagai pribadi Allah? Karena ada kuasa dan otoritas. Baru yang kedua dia memperkenalkan dari otoritas itu jadi sebuah pengetahuan. Itulah yang disebut firman atau logos. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu kita bisa mengerti dia dalam satu esensi kuasa roh itu. Nah, ketika kita mengetahui dia berkuasa, mengetahui dia bahwa dia adalah firman untuk memberikan pengertian, maka dia menjadi manusia. Itulah yang kita kenal Yesus. Iya, manusia begitu, yang Yesus itu. Enggak, framing. Yesus itu manusia apa Tuhan sebenarnya? Panjang kali congor kau cakap. Tuhan jadi manusia.
Tuhan jadi manusia. Oh, jadi Tuhan jadi manusia. Berarti Ya. Tuhan kok memang satu lah. Ketika Tuhan menjadi manusia, siapa yang di surga sana? Iya, tapi Siapa kan yang di surga kan kita tidak tahu dilihat di mana atau tempatnya. Berarti kan seperti dua apa, kita Tuhanmu nggak kalau gitu. lihat. Loh, masalah yang terlihat itu nggak tahu apa 2 atau 3 yang tidak terlihat itu. Tadi kau bilang Tuhan kau cuman Esa. Nah, sekarang Tuhan Iya. yang menjadi manusia. Iya, yang tidak Terus? terlihat itu berapa? Yang tidak terlihat itu berapa? Banyak berarti yang tidak terlihat. Ya nggak tahu lah banyak apa. Loh, nggak berarti tahu. kan nggak Esa. Kau congor, kau bilang Esa. Kau penipu aja. Yang tidak terlihat itu kita tidak tahu jumlahnya, tetapi yang tidak terlihat ini menyatakan diri pribadi dia dalam kuasa roh. Dari mana dalam kau tahu tidak logos, terlihat, Tuhan? Dan Cuma itulah yang tidak menjadi terlihat. manusia. Sekarang gitu. tidak terlihat dia di mana sekarang? Ya kan Tuhan itu tidak terlihat. Iya, yang sekarang ada berapanya Tuhanmu tidak terlihat? Karena- Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Karena dia menyatakan diri baru terlihatlah itu di dalam Yesus. Iya, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada dua berarti. Iya, yang tidak terlihat itu kita tidak tahu. Oke, yang terlihat, Satu Yesus. yang terlihat Yesus, yang tidak Ya. terlihat ada. Yang nggak tahu, yang namanya Kan juga nggak dua terlihat. berarti. Kau cuman nih tadi kau bilang satu. Saya aja nggak tahu kamu berapa karena saya nggak lihat. Coba Loh, kalau saya lihat enggak, saya kau, tahu. kau kenapa berani mengatakan yang tidak terlihat? Berarti dia ada. Loh, udah pasti Kalau kau ada lah. mengatakan tidak terlihat, berarti dia ada gitu. Paham kan? Pasti kan? ada. Nah, yang tidak terlihat itu satu, yang Nah, terlihat satu kan dua. Inilah, saya nggak tahu yang terlihat itu berapa. Ya, yang terlihat Yesus satu. Aduh, Cumananya kau nih? Tadi kau bilang tadi dua. gua udah bilang gua nggak tahu. Berarti dua. Yang itu terlihat dan tidak terlihat. Berarti Tuhan framing ada dua. Jelas ya? Jelas dua Izin, ya? izin, Oke, ini lanjut. izin. Ini udah 6:30 waktu Indonesia bagian barat. Saya mesti mandi, mesti ke gereja untuk ini. Mau joget-joget, pargoy. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah. Berhubung karena sebentar saya mau menghitung perpuluhan, saya mau mengundurkan dulu Daman. Nanti kalau Daman mau kasih nomor rekening silakan kirim ke nomor saya, DM saya biar saya masukin ke kotak amal. Kaya kok ya dari perpuluhan ya, Deming ya, kaya ya. Tuh, giliran duit aja dia, telinganya Banyak ya, langsung banyak tajam. duit ya. Hah? Giliran duit aja sopan aja dia ngomongnya. Kaya lah, kalau masalah duit perpuluhan, lelang nggak lelang? Nggak lelang, kadang-kadang lelang, nggak? Hah? Lelang nggak? Di kami nggak ada lelang, Blender. Ada lah lelang. Kagak Oh, ada, Der, oh ya, kagak ada. selagi masih ada bayar perpuluhan, melelang tidak terjadi. Tapi kalau sudah tidak ada perpuluhan, lelang ya. Nggak ada di kami. Ada aja lah pokoknya cari duit ya, ada aja ya. Di gereja itu cari duit ya, di framing ya. Karena masih ada perpuluhan. Tapi kalau perpuluhan nggak lancar, lelang juga kayaknya ya. Hah? Kami Gimana? dilarang minta di jalan, Blender. Oh, iya, maksudnya gini loh. Lelang itu yang dibeli paling 100.000, kok bisa sampai 5 juta ya? Ngeri kali ya. Namanya juga lelang, berapa Iya. tahu lelangnya? Masa lelang yang dibelanjakan cuma 100.000, ikan, beras, kilo, salak, kok bisa sampai 5 juta ya? Siapa yang longor tuh? Mau pula tuh. Yang framing ya, ngeri kali ya. Dengan alasan untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, gitulah ya, untuk mempersembahkan ya. Gimana cara ngasih makan itu? Beras, apa minyak makan, bahan-bahan sembako lah pokoknya dilelang, bahan-bahan sembako. Ada aja cari duit ya, framing ya. Aduh, ngeri lah. Makanya kok kaya framing ya. Kan kamu dulu panitianya, Blender. Iya, Aduh, gimana? paham kali aku, paham kali ya. Paham kali di dalam tuh. Makanya sekarang perpuluhan sudah mulai menipis, perlelangan sekarang sudah dimulai ya. Aduh, main lah pokoknya. Ada aja cari duit. Gereja itu memang pintar-pintar loh, Blender. Iya. Yang pintar pendeta jemaat ya Makanya ampun ya. jangan suruh kalian minta Iya, di iya. jalan, jangan minta Dengar di ya, jalan. yang pintar Blender. pendeta jemaat yang longor ya. Coba pilih, Blender. Minta di jalan atau minta di Ya gereja? kan? Enggak. Yang pintar pendeta, Minta yang di jalan. longor jemaat. Minta di Gitu. jalan atau minta di gereja? Enggak Maksud ada, mana? enggak. Sekarang begini, yang longor siapa? Jemaat. Minta di jalan atau minta Sekarang di gereja? begini, kalau kami minta di jalan, jelas dia uang itu Blender. kemana? Kemarin Jelas. Enggak, kemarin uangnya jelas untuk kebutuhan ini ada Kemarin catatannya, ada aku tulisannya. naik Ada mobil, catatan dan Blender. ada tulisannya, ada pertanggungjawabannya. Blender. Tapi kalau kalian Aku minta kemarin naik perpuluhan, motor. Aku coba naik minta motor pembukuannya, kemarin. lari Aku semua. naik motor kemarin, Blender. Enggak. Terus aku di lampu merah. Sekarang ada seseorang bawa jaring. Oh jelas. Ada seseorang bawa jaring. Pengeluarannya jelas kemana-kemana. Ada seseorang Memang bawa untuk jaring, kebutuhan Blender. ini. Tapi Terus saya perpuluhan dicari. kemana larinya? Saya pikir Perpuluhan. saya mau dicari, saya Hah? kabur. Tahunya Enggak, mau perpuluhan minta duit. kemana larinya itu perpuluhan? Hah? Duitnya itu.
Ku tengok pendeta makin kaya aja ku tengok ya. Kemarin aku di lampu merah kan. Iya. Pas di lampu merah. Enggak. Terus ada Framing. orang pakai baju panitia. Kalau pembangunan, seandainya katanya. Lalu Framing. dibawa jaring. Iya. Terus nggak apa-apa, jelas. Kalau kami uangnya jelas. Ditaruh di motor Kalau saya. perpuluhan kemana uang Saya itu? pikir saya mau dijaring Blender. Jelas uangnya nggak? Ternyata dia mau minta. Uangnya jelas nggak? Mau minta yang Woi, sopan, jangan pakai uangnya jaring. jelas nggak? Emang Kasihan saya Framing, ikan apa? Emang saya ikan dalam hati kasihan saya Framing. gitu. Jemaat-jemaat kaum Framing banyak kali sempatnya koyak nggak sanggup beli gara-gara perpuluhan. Wih, kasihan Framing. Jangan kayak gitu kali lah. Jangan terlalu maksa kali loh perpuluhan itu. Kan nggak aja. Lucu kali. Kok harus dipaksa ya? Hah? Kok harus dipaksa ya? Nanti nggak ada perpuluhan main lelang. Ada aja lah pokok cari duit ya. Sekolah lah kalian buat penjemaah-jemaah tuh. Sekolah betul. Hah? Habis kalian peras jemaah-jemaah tuh ya habis. Aku tahu kali lah di dalam gereja tuh. Aduh, tahu kali. Habislah kalian peras jemaah-jemaah tuh ya habis ya. Ngeri lah. Kalau sudah nggak mau bayar, kalau sudah berkilah kalian marahi. Kurang ajar kalian memang ya, kalian marahi pula. Aduh, hancur kali. Kalau sudah mulai nggak jelas, kalau sudah bilang nggak berperpuluhan, nggak mau ikut, kalian marahi pendeta ngamuk-ngamuk. Langsung keluar suara kau besar-besar. Aduh, ilmu. Alah Framing macam nggak tahu aja di dalam tuh kayak mana, hancur lah. Begitu minta rincian, bagaimana tentang uang perpuluhan? Sibuk. Ada aja alasannya. Ada aja. Begitu mau diminta rincian tentang bagaimana pengeluaran, ada aja lah macam lah itu. Inilah minggu depan ya, hari nggak sempat minggu depan. Ngeri lah. Framing. Kasihan jemaat, jangan kau peras kali kayak gitu. Kasihan lah. Jangan kayak gitu kali. Kadang-kadang lelang pun sampai ya, yang dibeli cuma beras sekilo, gula paling 200. Dilelang sampai harga dasarnya itu berapa? Sejuta harga dasar, kan gila kan? Hah? Sejuta harga dasarnya. Ayo, harga dasar juta. Siapa lagi naik? Yuk, naik kelipatan 500.000. Ngeri kali, bah. Kelipatan 500.000, 1 juta. 1.500.000, 2 juta. Yuk, 2,5. Ngeri ah. Oke, 5 juta, stop. Oke, inilah persembahan. Terima kasih. Pemenangnya adalah ini. Engkau akan dosa-dosamu ditebus. Itu semua macam lah itu dah. Khotbah lah itu dah. Selamat ketawa 5 juta. Udah tahu kali. Mau nanya tentang Quran bisa bang? Ya bisa. Kau Kristen? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di QS 354 itu Allah bisa menipu enggak ya? Kau yang menipu lah bodoh. Orang kau pun menipu kau enggak aja kau. Nah, di situ katanya bisa. Enggak, ngapain lah kau tipu si Framing nih? Kau pun bodoh kali kau. Kau kena tipu enggak? Kau kena tipu? Enggak. Aku tadi mengatakan kau yang kena tipu sebagai jemaat, enggak, Mikel? Enggak merasa kena tipu kau sebagai jemaat. Bodoh kau ya. Hah? Di QS 354 itu iya, aku tanya. Kau kira-kira kau enggak merasa tertipu sama pendeta? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dia kan manusia. Oh, jadi kau menerima. Kalau yang menipu itu gimana? Lari kan Framing kan? Itu pendeta. Lari kan? Aku yang jawab ya. Ya. Oke ya. Kau baca baik-baik. Antara menipu dengan membalas tipu daya itu beda. Contoh, pemerintah kita tidak bisa kau katakan pembunuh ketika pemerintah kita menghukum orang dengan cara dibunuh. Bentar. Maaf ya, di sini berisik nggak? Berisik kali nggak, Bang Blender? Aman. Jadi kalau pemerintah kita menghukumi penjahat, kau bilang dia pembunuh, salah kau. Dia membalaskan, ya. Nah itu Tuhan. Nah sekarang ku tanya, Tuhan kau penipu atau enggak? Dia Coba balas dengan tipu daya enggak ya? Oh iyalah, Dia karena balas Tuhan pakai kami tipu adil. daya juga. Masa orang menipu dibalas dengan Artinya dibunuh bisa. kayak Tuhan kau? Tuhan kau baca Artinya Yesaya bisa. pasal. Bentar dulu. Nah inilah bedanya Artinya Tuhan bisa, kita. Allah bisa menipu ya? Iya, Tuhan itu membalas tipu daya. Contoh Tuhan kau ini lebih parah nih. Kok ketawa kau? Tuhan kau penipu. Kalau Tuhan kau bukan membalas tipu, Tuhan kau memang penipu. Oh, Kenapa kau bisa Allah ada. menipu? Tunjukkan data bentar. Nah, yang saya bertanyakan kenapa Allah bisa menipu? Dijelaskan kafir, Michael kafir. Dijelaskan, kau diam dulu Bodan. Nanti dijelaskan di Ripa. Ya jelas lah. Jangan kau ngambil kesimpulan Jelas kan, binatang. Jangan kau ngambil kesimpulan, Bodan. Bukan Nanti dijelaskan di Ripa kesimpulan. dulu. Paham kau? Kau yang kena tipu Jelas sama Allah- pendeta kok kau yang Allah longor kau. menipu.
Jadi kau terima ditipu manusia? Allah balas menipu. Kau terima? Iya kan? Tuhan kau tuh yang menipu, bodoh. Kau enggak aja kau. Sebentar kau, diam kau dulu. Ini mau dijelaskan, jangan ngambil kesimpulan kau bodat. Ini mau ngambil kesimpulan. Coba jelaskan. Ya tunggu dijelasin ini Rifa sebentar. Kau diam dulu. Dari menipu. Iya, kau diam dulu monyet. Kalau kami pakai data, bentar dulu. Usah kata-kata. Bentar dulu. Dengar dulu, aku pakai data. Kau kan nggak pakai data. Kau pelintir Al-Quran kami tadi kan. Nah sekarang aku kasih data kau. Kalau ingat ya, diam dulu. Aku lagi ngomong. Diam dulu. Tuhanku membalas tipu daya. Tuhan kau penipu. Nah aku kasih kau data. Ntar buka. Yang saya mau bahas itu KS 354. Aku lagi Allah bahas tipu daya. Apa ini? Gantian lah. Kau kan bertanya, aku udah jawab. Tuhanku membalas tipu daya. Nah sementara Tuhan kau penipu. Inilah orang dia. Allah menipu karena dia. Kau tunjukkan di mana di situ penipu. Di situ Allah membalas tipu daya. Paham kau? Iya. Nah sekarang kita tunjukkan Tuhan kau yang penipu nih. Tipu daya. Dia kan ditipu. Dengan tipu daya. Bodoh, longor, Mikael, binatang. Diam kau babi. Bisa ya Allah. Aku mau buka data dulu Bang Blender bentar. Dia mau buka laptop ini. Diam kau Mikael, babi. Diam kau monyet. Itu pendeta atau setan? Diam kau. Bisa nggak kalian diskusi? Bisa nggak kalian diskusi longor? Kalau nggak mau dimaki, kalau kalian nggak mau dimaki, ya ganti-gantian bicara. Paham kau? Kau jangan menyimpulkan, sudah dijawab. Muslim itu kasar gitu ya? Ya diam kau. Makanya kau kalau mau diskusi bagus-bagus. Kalau nggak mau dikasarin. Ya sudah. Ya sudah dijawab karena mau Rifa. Sekarang tunggu dulu. Gantian bicara. Iya. Saya kan jangan kau menyimpulkan. Jangan menyimpulkan. Ini aku pakai data nih. Ya. Hampir saja keluar. Silakan lanjutkan Uni. Sebelum saya keluar, lanjutkan. Nah, kau tengok ini ya. Yeskiel pasal 14 ayat 9. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Tuhan kau penipu. Tuhan kami membalas tipu daya. Tuhan kau penipu. Lihat Tuhan kau tuh. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Aku Tuhan yang Maha Tinggi akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. Tuhan kau penipu, Tuhan kami membalas tipu. Tuhan kau penipu, Tuhan kami membalas tipu. Tuhan kau penipu. Bunyi Rifa, Alkitab asli nggak kayak gitu bunyinya. Alkitab asli saya baca itu. Tunjukkan Alkitab kau yang asli. Tunjukkan kitab kau yang asli. 14 ayat 9 ya. Jikalau nabi membiarkan dirinya tergoda, mengatakan suatu ucapan gua on cam. Tunjukkan kitab aslimu. Gua on cam. Tunjukkan Al-Qur'anmu. Gua on cam. Kalau mau bisa ditipu. Kamu tunjukkan kitab aslimu. Mana kitab aslimu? Loh, bentar gua on cam. Makanya gua bilang itu. Buka. Kata-kata siapa? Ya bentar, ini gua buka on cam. Gak usah banyak cerita, buka. Iya, santai dong kakak gue. Aduh. Nih gua on cam. Makanya langsung buka Alkitab untuk pembuktian. Oh, nggak bisa gua on cam, tolong bukain dong. Kita bahas Quran dong. Kawan-kawan ya. Dia mengatakan dia punya kitab asli. Sedangkan arti menggoda di situ berasal dari kata patah. Patah artinya apa? Patau. Apa artinya? Membojok, membojoknya, memperdaya, dibojok, melekan, diyakinkan, bujuk, menggoda, menipu. Enggak, buka yang asli. Menipu. Tunjukkan kitab aslimu. Ada kitab aslimu banyak. Tunjukkan kau yang on cam. Harus buka. Buka. Apa nama kitab aslimu? Apa namanya? Yeskiel 14 ayat 9. Iya, apa langsung nggak ada itu kalimat kayak gitu. Ini punya LAI. Ini Alkitab Sabda. Kau tahu ini punya LAI, Lembaga Alkitabiah Indonesia. Ini yang punya LAI. Pertanyaan gua, apakah itu dipakai di gereja? Yo, mau kau pakai nggak? Apa peduli kami? Kau tengok terjemahan baru. Diganti di sini apa? Tergoda. Berarti Tuhan kau penggoda.
Penggoda Itu Tuhan kan- kau. Penggoda itu kan Tuhan kau. Hah? tafsiran yang Kupikir lain. perempuan aja yang menggoda. Tuhan kau menggoda. Tafsiran lain dia, Tuhan bukan yang orang- menggoda. Bukan. Tuhan kau Bukan. menggoda ini ke Itu iblis. dipakai nggak Iblis di yang menggoda gereja? biasanya kok. Tuhan Nggak kau ada. menggoda. Itu di gereja. Terjemahan Itu baru di Nggak, kan? ayat di sini lari-lari terkecoh. kita. Janji Kenapa kalian jadi itu acuan terkecoh. Diam kamu? kalian berdua. Kita bahas Diam QS kalian dulu. berdua. QS Moncong dulu. dan tutup. Banyak kali cerita kalian. Nih ya. Lihat nih TB. Ayo. TB ternyata Tuhan kau Ayo. penggoda. Penggoda QS Tuhan 354 kau. Gimana? Nah. Sedangkan ayat mengatakan Tuhan kau pengecoh. Pengecoh Tuhan kau. Tapi disuruh pakai. Aku yang Tuhan yang telah mengecoh. Tuhan kau pengecoh. Nah, Bang lanjut di Michael, TL. kita Maka nggak jikalau make, kira disuruh seorang pakai. nabi dibujuk, Tuhan kau tukang bujuk. Nah, ini nih, ini terjemahannya nih, beragam terjemahan. Dan salah satu artinya adalah penipu. Tuhan kalian penipu, Tuhan kami membalas tipu daya. Tuhan kalian penipu. Bukan embel-embel. Jangan Alkitab yang asli, jangan yang ada embel-embelnya. Alkitab benar-benar Kitab Alkitab. aslimu, tunjukkan sama aku kitab aslimu. Tunjukkan padaku sekarang Bantu juga. baca. Tunjukkan padaku kitab aslimu. Ayat 9. Buka Baca. Di alam realita, Utiripa, di alam realita banyak orang menggunakan kedok seperti muslim, menggunakan jilbab, menggunakan pakaian muslim, kemudian berusaha untuk mengalihkan keyakinan muslim kepada keyakinan mereka. Mereka telah melakukan tipu daya. Kalau kemudian Allah membalas mereka kelak, digantikannya orang-orang tadi yang tertipu itu, kemudian digantikan oleh Yahudi Nasrani, inilah cara Allah menipu mereka. Inilah cara Allah membalas tipu daya itu. Allah gantikan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalian mendapatkan pengikut dengan cara-cara membohongi, menipu, menggunakan kedok. Apa bangganya ketika kalian punya jamaat, pengikut, tetapi dengan cara-cara menipu, membohongi, memanipulasi diri, biar terkenal hebat. Diambilkannya ayat-ayat suci Al-Quran, dijelaskan begitu hebatnya Isa Al-Masih, begitu Isa mah begini, Isa mah hebat, begono begini. Kemudian dialihkan pandangan mereka. Kalian telah mengadakan tipu daya terhadap kami-kami umat Islam yang mungkin pemahamannya kurang. Kemudian ini jadikan alasan bagi Allah untuk membalas tipu daya kalian. Mereka mungkin hari ini anta bangga dengan banyaknya pengikut karena hasil tipu daya. Ini yang terjadi, realita demikian. Pertanyaannya, adakah orang muslim yang pura-pura jadi pendeta, datang ke gereja pura-pura? Tidak akan ditemukan. Lihat di Komal-Komal, banyak orang-orang menggunakan jilbab sebagai manipulasi dirinya. Jelas mereka. Dan banyak orang-orang menggunakan masuk ke kampung-kampung, menggunakan dalil-dalil Islam, kemudian mengalihkan pembicaraan. Itu tipu daya. Begitu. Lanjut. Bentar. Di mute dulu itu. Daman. Ini moncong orang ini nggak butuh jawaban. Kau tengok nih. Paulus kau ngajarin menipu. Kitab LAI pun menipu. 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Baiklah, diam kau dulu, aku lagi bacakan. Kutunjukkan penipuan kitab kalian. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kau tahu strip ini apa? Ayat tambahan ini apa nih? Terjemahan tambahan ini nggak ada ini. Tetapi kamu katakan nggak ada kayak gini. Yang aslinya kayak gini. Kau tengok ini di ayat ini. Ayat ini jujur dia. Namun meskipun aku bukan beban bagimu, kamu mengatakan aku licik. Dikatakan si aku mau mengatakan. Padahal kau tengok terjemahan lama. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dengan muslihat. Penipuan yang dilakukan oleh Paulus. Kau tahu bahwa kamu katakan ini, ya. Kamu mengatakan ini nggak ada. Nggak ada orang mengatakan, memang dia mengaku sebagai orang licik. Kau tengok ini artinya. Tidak ada terjemahan strong number untuk kata kamu katakan. Kenapa? Karena kata di sini 3855 ini diambil dari kata apa? Panorgos, licik. Kata-kata kamu katakan ini tambahan. Hantu kalian, penipu kalian. Kalian ditipui umat Islam hidup-hidup. Kalian pun mau ditipui. Ditipui, bangga pula kalian ditipui lagi. Udahlah kalian ditipui gereja, kalian tipui pula kami lagi. Kalian pikir kami botol kayak kalian. Nggak mau kami ditipui hidup-hidup. Kau tengok ini. Mana kata kamu katakan di sini? Mana bahasa Yunaninya? Mana bahasa Yunaninya? Mana bahasa Yunaninya? Mana? Makanya dibaca dari awal. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Jadi
baca dari atas apa dan kenapa. Bukan kayak Allah balas dia Allah bisa ditipu. Tanya malah curhat kau. Mana aku bilang? Tunjukkan sama aku bahasa Yunaninya. Di situ kamu mengatakan mana? Baca dari awal, Bu. Dari awal dari atas. Kenapa dia nangis? Aku tanya, inilah penipuan yang kalian lakukan ya. Apa kata Paulus di sini? Di sini Paulus mengaku bahwa dia menipu. Kau tengok terjemahan TL. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik. Diam kau, cerdik seperti ular kau. Diam kau. Ya, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dengan muslihat. Inilah pengajaran Paulus kau. Kau tambahkan LAI, menambahkan kata di sini kata strip. Tetapi kamu katakan supaya nggak nampak kali penipuan Paulus, ditambahkan di sini tuduhan orang katanya. Padahal Paulus yang mengaku. Ditambahkan di sini tetapi kamu katakan, kau tengok bahasa aslinya. Mana di sini bahasa Yunaninya kamu katakan? Di sini ini lecek. Mana di sini kamu katakan? Kau cari bahasa Yunaninya, cari sampai dapat. Penipu kau. Alam realita itu, dan mereka mengakui itu udah bukan rahasia lagi. Mereka menggunakan dalil-dalil Islam, mereka menggunakan pakaian Muslim untuk mengagungkan keagamaan yang mereka imani itu. Mereka menggunakan cover orang lain, kedok namanya. Itu penipuan, saudaraku. Kalau kemudian hari mereka kata lolos dari jangkauan manusia, ada mereka C1, C2 sampai C6 masuk ke fakultas Muslim, ke tempat-tempat pendidikan Muslim untuk menipu, itu jelas ada pengakuan kalian. Jadi ketika kalian mengaku menipu itu otomatis kami kan tertipu, kami nggak tahu kenapa kalian menggunakan wajah Islam atau kedok Islam. Kami nggak tahu, kami tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu membalas itu semua. Dengan sebagian mereka dimuslimkan, dimualafkan, itu menjadikan kalian begitu marahnya kepada mereka. Orang sekelas-kelas mereka yang C6 itu udah pada mualaf karena paham betapa harganya hinanya dirinya ketika berkembang agamanya hasil dari menipu, hasil dari kamuflase. Kalau toh yang tidak tertangkap, Allah balas mereka. Ditipu dari apa? Allah balas mereka. Kadang-kadang jadi mualaf itu gondok banget loh. Dididik, diarahkan, keluar duit bank banyak, kemudian mereka jadi mualaf. Itulah cara Allah membalas tipu daya itu. Yang diharapkan tadinya mereka akan menjadi bombardir, akan menggantikan umat Islam menjadi orang-orang kafir, ternyata mereka menjadi mu'alaf. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi kalian. Itulah cara Allah membalas tipu daya tadi. Ya, terus juga jamaah yang paham bahwa ternyata mereka adalah hasil dari tipuan, mereka akan bangkit lagi. Anjing banget nih pemimpin saya, gereja saya mengikuti mereka ternyata hasil dari penipuan. Setelah saya mendengar Jumat, setelah mendengar Siripah, ayat dijelaskan betapa transparannya kebenaran, mereka kemudian menyadari ditinggalkannya agama hasil tipuan kalian itu. Ini yang terjadi. Termasuk di bawah ada 900 orang yang insya Allah akan memahami betapa di gereja para pendeta yang sangat tidak mengenal tentang kitab sucinya. Beda dengan Muslim. Muslim ulama-ulama sangat paham tentang keislaman. Mereka belajar sampai puluhan tahun. Kemudian jadi ulama kami. Ketika menjelaskan tidak ada satupun yang mereka bohongi. Gimana? Begitu dong saya melihatnya. Jadi Anda jangan bangga ketika Anda hari ini besar dan ada dalam hasil penipuan. Jadi Kristen gitu, Bang. Begitu. Kenapa saudaraku? Kau penipu kau. Kau tengok ajaran gereja kau ya. Kau tengok ajaran suci kau. Jangan banyak cerita kau. Penipu kau. Kau tengok ini ya. Kau Paulus kau. Kau tengok. Diam kau. Ngotot pula kau bilang aku ini pengajar Bible. Tahu kau? Ibrani mengatakan makanan keras untuk orang dewasa. Apa keren? Diam kau. Aku lagi ngajar ini ala Yesus aku ngajar. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Dusta kalian. Yang dipakai di gereja. Pendusta kalian. Apa bangganya dengan hasil dusta coba? Dusta kalian. Pendusta kalian. Penipu kalian. Kalian tipui kami hidup-hidup. Penipu. Apa bangganya hasil penipu? Mengaku kalian bilang dia Tuhan. Penipu kalian.
Penipu. Banyak pengikut, banyak orang yang suka dengan agama Kristen tapi asal menipu, hasil karena beras dibagi-bagi, Indomie dibagi-bagi. Apa sih bangganya kalian dengan cara-cara begitu? Kok sangat tidak ini sekali ya? Sangat tidak smart gitu kan? Apa bangganya kalian? Dipergunakannya dalil-dalil Islam, dipergunakannya pakaian-pakaian Muslim, memakai jilbab, ngejelasin. Penutup Ini dong yang elegan gitu loh jadi agama itu. Jelaskan apa adanya. Tuhanku adalah Theos gitu kan. Gue mau nanya bang kebenaran. Mungkin dapat hidayah loh dari Islam Pak Angon. Boleh kasihan banget kalian itu. Mau mengucap. Cak, gini gue tanya, emang jilbab itu pakaian wajib Muslim? Nah, ketika itu Ya, ada dia sesuatu yang menjadi wajib, kenapa kalian nggak lakukan? Suster itu Tuhan kok kenapa dia nyamar jadi manusia padahal dia Tuhan? Kenapa dia bilang dia anak manusia? Penipu dia. Kenapa Tuhan kok ngaku manusia kalau sebenarnya dia Tuhan? itu bukan Hah? pakaian agama. Kenapa dia mau nipu ya aku? Hah? Salah aku kalau aku bilang dia manusia, salah Itu aku. pakaian agama. Dia yang ngaku kalau dia adalah manusia. Sekarang aku bilang dia manusia. Ternyata kalian bilang dia Tuhan. Siapa yang penipu? Kau atau Yesus? Hah? Tanya sama kau dulu. Kenapa Tuhan kau bilang kalau dia manusia? Penipu dia. Penipu Tuhan. Di Roma, banyak di Roma, di Yahudi pakai jilbab biasa aja. Nipu Bukan Muslim dia. Allah itu maha besar. Bukan Allah Muslim. itu maha kuasa. Mau jadi apa juga bisa. Di Roma tuh suster Kau ngaku dia sebagai manusia. Kau bilang Tuhanmu ngaku manusia. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia ngaku Tuhan? Kenapa dia ngaku manusia? Salah aku kalau nggak menuhankan dia. Dia yang nipu aku. Allah itu maha Jawab. besar. Jawab, Glenn. Allah itu Jawab. maha tahu. Jawab, Glenn. Bodoh. Allah itu Bodoh, longor. Jawab tuh. maha kuasa. Longor. Jawab. Mau jadi manusia, Bodoh kau. mau jadi Ngoceh-ngoceh aja apa kau. enggak. Ujian dan manat itu siapa itu ya Kak Rifa di dalam Al-Quran sendiri? Coba Anda tunjukkan sama saya tuh. Apa? Apa? Karena hati itu di dalam Al-Quran ada tertulis Apa? bahwa Al-Ata, ujian dan manat itu siapa itu? Ini berhala. Apa pula berhala? Kenapa tanya? Oke. Ya. Saya buka ayatnya ya. Coba Anda terangkan kepada saya. Hancur kau sih. Pagi ini kau jadi sarapanku kau kebenaran. Buka ayatnya. Kau buka ayatnya biar kubacakan. Ya, sebentar saya ambil ya. Sebentar saya buka. Kalau mau nanya baik-baik. Kami jelaskan. Kami tidak Apa kau akan belum sarapan? pernah. Makan kau malam siap pagi ini ya. Ku telan kau bulat-bulat kebenaran. Salah kau nanya sama Masih aku. perangkap Kau nanya kalian blender. ini. Blender masih baik dia. Kau ku telan ku isap ku bun-bun kau ya. Cepat kau tunjukkan. Cepat kau tunjukkan aku bilang. Pertanyaan Ini tadi belum dijawab. Pendeta Wati memuaskan ini. Jangan macam-macam, Glenn. Pendeta Kau Wati Mikel, memuaskan. Tuhan kau penipu, Paulus kau penipu, Paulus kau pendusta, Tuhan kau pun pendusta. Dia bilang dia manusia, padahal dia Tuhan. Kalau aku dan Blender gak menyembah dia sebagai Tuhan, kau bilang dia Tuhan. Siapa yang penipu, kau atau Tuhan kau? Cepat kau jawab sekarang juga, Tuhan kau atau kau yang penipu? Gua jawab, Dia kau bilang gua Tuhan, jawab. dia mengaku Gua manusia. jawab, gantian, Aku jadikan gantian dia manusia. Salah pula kan ternyata. Siapa yang menipu? Jawab sekarang juga. Pandai kau jawab nggak? Kalau nggak pandai kau jawab, curhat pula kau pergi kau ke Mama Dede sana. Pergi kau ke Mama Dede sana. Ngapain kau kesini? Hah? Ngapain kau kesini? Kau cari rumah Mama Dede sana, curhat kau sana. Mencret kau. Kau jawab dulu. Kau Banyak jawab aja dulu kau. Quran itu. Ini Pendeta Wati memuaskan ini. Jangan macam-macam, Glenn. Udah ganti namanya. Bukan ini. Kau ya. Aduh, Blender lu diam Kau. aja. Kau bilang Yesus itu Quran Tuhan. sendiri bilang. Dia mengaku manusia. Penipu dia. Emang Tuhan? Quran. Nah, mana dia bilang dia Tuhan? Tunjukkan dalilnya. Kau dia bilang dia anak manusia, anak manusia. Dapat sebok dia cebui mulutnya bilang dia anak manusia. Kapan anak manusia adalah Tuhan? Ada-adanya kau. Maha kuasa. Mau Siapa jadi mamamu yang manusia ngajarin juga kalau anak bisa. manusia adalah Tuhan? Siapa yang ngajarin? Kutunjuk. Kutanya kau. Gua Tunjuk batang hidung orang yang mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan. Siapa itu? Gini, gua Siapa jawab. sekolarnya? Mama kau. Bapak kau. Gini. Kau jawab. Siapa yang ngajarin kalau anak manusia adalah Tuhan? Jawab. Gua jawab. Gue gantian dong, gantian. Ya, dari tadi nyelocos mulu gini ya. Gua kasih tahu. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Allah menampakkan diri ke manusia pakai cara apa? Waktu Tuhan kau nyamar kayak apa dia? Nyamar jadi apa Tuhan kau? Dulu. Waktu Allah menampakkan diri ke Musa pakai lambang api. Ya, apakah berhasil? Maksud kau Tuhan kau berlambang gitu? Berlambang Tuhan kau? Banyak yang berdosa. Apa maksudnya lambang api? Kau jelaskan dulu, nggak paham aku. Pakai lambang-lambang Tuhan kau. Kau pikir Tuhan kau ikut pramuka banyak lambang di bajunya? Apa maksudnya? Jawab. Tuhan itu turun ke bumi.
dengan bisa wujud dijelaskan manusia, dong, kita supaya manusia itu Dan kau paham. berlambang, kau pikir dia ikut pramuka, banyak lambang di bahunya. Kau jawab dulu, apa maksudnya lambang api? Nyamar dia jadi api rupanya. Patutlah banyak orang menyembah api. Kalau ada orang menyembah api, nggak salah lah dia. Soalnya Tuhan kau pun nyamar jadi api rupanya. Jadi orang Majusi itu betul lah. Pantaslah banyak orang nyembah api. Banyak lah orang nyembah sapi besok. Soalnya Tuhan kau pun bisa jadi sapi. Kalau ada orang nyembah sepatu, Tuhan kau bisa nyembah jadi sepatu. Jangan kau salah-salahkan. Kalau ada orang nyembah roh, wajarlah orang nyembah roh. Tuhan kau pernah jadi roh. Inilah gara-gara Tuhan kalian lah nyamar dia jadi roh lah dia. Banyak orang nyembah roh, jadi api lah dia. Banyak orang nyembah api. Besok jadi waria, dia nyembah waria orang. Ke Tuhan kau lah tuh, nipu Tuhan kau. Dia bilang manusia, padahal dia Tuhan. Buatnya aku gak jadi Kristen, dipilihnya Paulus. Apa perlu aku bersundal dulu biar dipilih sama Tuhan kau? Gara-gara dia datang untuk orang berdosa. Kenapa dia gak datang untuk orang benar? Kenapa Gus Dur gak dikristenkan? Kenapa Paulus dikristenkan? Harus berdosa dulu kami. Bersundal dulu aku. Perlu aku bersundal didatangi sama Tuhan kau? Jangan dulu nih, jangan. Dari tahu nih, besok ini mau tanya dong, aduh. Di Al-Nizam 19 di sini disebutkan. Ini dengar dulu ya. Uni Rifa ini sekarang sudah ganti nama macam-macam kalian. Pendeta Wati Memuaskan. Iya, saya tahu. Kawannya Di mana-mana dia pintar. Kawannya pendeta Birai Salahi sama. Nah, ini memuaskannya. Tahu kalian? Tengok congornya. Lu nggak ada ilmu lu. Nggak ada ilmu cuman. aja blender. Ini udah diganti Pendeta Wati Memuaskan. Apa itu artinya apa? Pendeta Birai dan memuaskan. Itu ayat firman Tuhan itu. Kau baca Amsal 17:18. Firman Tuhan itu. Kami dipilih. Kami orang-orang terpilih, tahu kau? Nama kami aja berdasarkan Bible, tahu kau? Pendeta Birai Silalahi memuaskan. Marilah kita memuaskan Birai sampai pagi karena suamiku tidak di rumah, saudara-saudara. Tahu kau itu ayat apa? Amsal 17:18. Tahu kau? Nggak tahu kau kan? Nggak pernah baca kau. Gue buka sabar. Amsal 7:18. Sabar kan? Perjanjiannya buka. Lu ngomong gue buka. Biar benar. Apa aja yang kau omongkan? Kau tanya Tuhan, kau tuduh Tuhan kami menipu. Tuhan kau yang menipu, Paulus kau yang berdusta, Paulus kau yang melicik. Kau tuduhlah Tuanku. Padahal Tuanku membalas penipuan. Kau pikir pemerintah ini pembunuh? Ketika dia membunuh orang yang membunuh, botol kali kau. Aku tahu dan itu dibodohkan karena firman Yesus. Aku tahu. Tapi jangan maksimal kali bodoh kau sedikit aja. Pusing kami. Gagal aku nih menghadapi kau bodoh kayak gini. Udahlah bodoh naik pula kau ke atas sini. Pas disuruh ngomong kau kayak Mama Dede kau. Pergi kau ke Mama Dede sana. Ku hantam juga kau, ngisap juga telinga kau ya. Potong kuping. Bodoh kau, nomor kau nggak ada otak kau Mikael. Apa aja yang kau cakap? Pergi kau ke pasar, kau beli sayur kau sana. Pergi kau beli sayur, disuruh belanja kau. Ngapain kau kemari diskusi? Woi, Longor. Pergi kau ke pasar disuruh mama kau. Woi, pergi kau sana Mikael. Ngapain kau di sini? Mikael, ngapain kau di sini? Pergi kau sana ke pasar disuruh beli timun kau sama mama kau. Bodoh. Woi, pergi kau sana. Ini blender kasih aja jelek. Ngoceh aja kalian diskusi. Timun kalian, mama kalian pesan timun. Timun mama blender beli timun kalian. Woi, kalian woi. Mukanya. Mamamu itu pesan timun, pergi sana. Ini ngomong nggak bisa, sudah nggak bisa jelaskan kayak gini. Ngomongnya menghujat, terus saya blender. Orang siapa yang menghujat? Emang si Mikael muka gue jelek ya? Gua rasa muka gue ini jelek, hitam, korengan. Iya, mukanya jelek loh, nggak tahu kau. Tunjukkan Tuhan kau mukanya jelek, nggak tahu kau. Wajahnya pun tidak ada yang menyukai. Wajahnya sungguh buruk. Tahu kau Tuhan kau mukanya jelek loh. Kau jangan bawa jelek sini, tersinggung Tuhanmu nanti. Mukanya dalam kitab Yesaya dinubuatkan buruk rupa dia. Kau parah kali, kau memang penghujat kau, pengutuk kau, penghujat kau, penipu kau. Kau tipu kami hidup-hidup. Penghujat kau, penghujat Yesus. Kau bilang dia menuduh dirinya sebagai Tuhan, padahal dia bilang dia manusia, anak manusia. Pengutuk kau. Galatia pasal 3:13. Kau kutuk Tuhan, kau pengutuk kau, pengutuk kau. Ntar, lu nih Rifa Santian ini blender ini kan supir, muka jelek, menghina. Muka kau kotak Longor. Muka hidung kau petak. Kau pula bilang blender jelek. Muka kau kotak, hidung kau petak. Dasar kau pemakan babi kau. Blender bersupir. Muka kau kotak, lubang hidung kau 3. Woi, lubang hidung kau 3 sempak kau koyak kotak kau. Woi, Longor. Gua rasa lu semua apa blender? Banyak koyak cepat koyak sempak supir nggak mandi. Ini blender nih gue yakin agak koyak semua satu RT. Udah mandi belum?
Muka jelek gorengan. Bau, bur kayak lu blender ya. Akibat kalian makan babi, berkurap kalian pantat semua kurap jadi koyak Enggak mandi dari kemarin. Akibat kalian makan babi, berkurap semua pantat kalian jadi siluman garuk, koyak semua. Tahu tuh satu muka kayak kau juga tahu blender. Itu nggak bisa dipungkiri, tanya kebenaran itu mengakui dia sempatnya koyak. Ada 5 sempatnya koyak kebenarannya kan. Jadi nggak bisa dipungkiri, semua sama kalian semuanya. Akibat apa? Karena makan babi, berkurap semua pantat kalian, berkurap. Sempak kok koyak, sempak mama kok koyak, sempak bapak kok koyak, sempak tetangga kok koyak, nenek kok turun temurun sempaknya koyak. Ternyata yang kencing onta bang. Gak ada otak kalian, diskusi kalian macam mama. Pergi sana ke pasar kalian, belanja kalian. Mama kok minta dulu daripada kencing onta bang. Minum kencing onta kata kau dilarang nggak minum kencing Tuhan kau? Tanya. Ada nggak larangan kau minum kencing manusia? Kau tunjukkan dari di kitabmu kalau kau dilarang minum kencing Tuhan kau dulu. Enggak blender. Sebentar aku tanya dulu. Ada nggak kau dilarang minum kencing manusia? Banyak cerita kau. Kau bilang kau minum kencing onta. Kau kencing manusia ada nggak larangannya? Ada nggak larangannya kau dilarang minum kencing manusia? Kau jawab dulu banyak ceritamu. Kau jawab dulu. Kapan kau dilarang minum kencing manusia? Tanya kau dulu. Ada nggak Yesus kau melarang? Jangan kau minum kencingku. Ada nggak Yesus kau? Hah? Kau jawab dulu. Hah? Tahu ini. Sempak kau koyak, sempak mamamu koyak, sempak tetanggamu koyak. CRT kalian sempak koyak. Bau. Blender udah mandi lu. Karena ketek lu bau. Babi, karena sering makan babi. Nanti kalian. Senang kali kalian bilang sepak koyak ya. Bodoh kalian ngotot longor. Ada nanti yang mau berarti betul. Berarti betul sepak koyak. Berarti lu mandi dulu blender. Aku bodoh kali kau longor kau. Bodoh kau. Longor kau. Pikir kau gereja sana. Enggak ada uang kau gereja. Kayak berkusuhan kau. Sombong banget lu. Ajaran senang. Harus minum kencing onta bang. Udah mandi belum boy? Kalau nggak ada air, rumah gua banyak air. Kau nanya-nanya di Yesus kau pernah nggak cebok? Aku tanya pernah nggak Yesus cebok? Tanya kau diam dulu, pernah nggak Yesus kau gosok gigi? Kau nanya-nanya orang gosok gigi, Tuhan kau pernah nggak gosok gigi seumur hidupnya? Kau tunjukkan dulu data kalau Tuhan kau pernah gosok gigi lah. Tunjukkan di kitab kau kalau Yesus kau pernah cebok. Tunjuk data dulu. Kau udah mandi belum? Blender kau. Kau tunjukkan Tuhan kau pernah gosok gigi dulu. Berarti sama orang nih ngikut. Sama lah. Tuhan kau dengan kau nggak pernah gosok gigi. Berlagu gitu loh. Supir Tuhan kau naik keledai. Masih blender, masih mobil dia. Tuhan kau naik keledai. Itu pun maling. Masih enak di mobil. Itu pun maling. Tuhan kau naik keledai. Blender pencuri. Tuhan kau naik keledai yang diambil punya orang. Blender di mobil. Si blender di mobil punyanya sendiri. Tuhan kau ngambil keledai punya orang. Nah, kau bandingkan blender sama Tuhan kau itu. Blender kau laku nggak? Jangan kau tanya pula blender laki dia udah punya bini. Tuhan kau nggak punya bini. Laki kan dia itu. Kau bandingkan blender dengan Tuhan kau. Kau si blender udah pernah punya bini. Udah berbini dia. Tuhan kau punya bini nggak? Laki kan dia. Kau ini kau banding-bandingkan blender dengan Yesus, nggak ada apa-apanya. Di blender naik mobilnya sendiri. Tuhan kau naik keledai ngambil punya orang. Kau tanya dia aja itu berfungsinya barangnya. Tuhan kau berfungsi nggak barangnya? Blender pernah menikah. Nah, aku tanya dulu berfungsi nggak Tuhanmu barangnya? Kau tanya laki atau nggak blender berfungsinya barangnya itu udah ada anaknya. Sekarang aku tanya Tuhan kau ada anaknya nggak? Berfungsi nggak kelaminnya? Kau. Unirifa. Apa kau? Wajar tidak orang suka anak perempuan 5 tahun. Gak wajar lah. Tuhan kau minta upeti perawan dalam bilangan pasal 31 nomor 18. Berapa orang perempuan perawan yang diminta Tuhan kau? Gak wajar Tuhan minta perawan tau kau. Kenapa ditinggal istri gak mandi? Wajar nak. Makanya supir jangan belagu ya blender. Wajar nak suka anak perempuan 5 tahun. Blender dulu supir jangan belagu. Gak wajar lah kayak mama Tuhanmu dihamili umur 12 tahun sama Tuhan. Ada-ada aja kelakuan Tuhanmu. Anak 12 tahun dihamilinya. Ada-ada aja. Kau ini kali kau. Apa kau lagi? Kau bilang blender naik mobil. Tuhan kau naik keledai ngambil punya orang. Blender naik mobilnya sendiri. Masih mending lah. Kau bilang si blender nggak mandi. Tuhan kau ada nggak mandi dalam kitabmu? Kau jawab aku. Kau diam kau. Turun kau. Gue empaskan kau. Aku berkuasa di atas komal ini. Tau kau? Aku ada Tuhan di atas komal ini. Kau tampak mati. Nah mati kau kan? Bilang. Aku berkuasa di komal ini. Tau kau? Kayak Tuhanmu aku. Masih mending aku bisa aku campak orang. Tuhan kau mampu nggak mencampakkan nasib Romawi? Nggak mampu. Kayak gimana tuh orang yang suka anak perempuan 5 tahun itu gimana? Tanya Tuhanmu kenapa dia menghamili Maria umur 12 tahun. Tanya Tuhanmu. Anak kecil pun dihamili. Ada-adanya Tuhan kau. Kau tengok Tuhanmu itu. Bini orang pun diambilnya. Dikasihnya ke orang banyak. Ada-ada aja kau. Tuhan kau pun aneh.
Waktu dia jadi roh, dia ambil minta upeti perawan. Giliran dia jadi manusia, udah punya burung, dia nggak dipakainya burungnya. Apa-apanya lah kau. Tawa kau. Aku tahu perih hati kau kan. Kena ulu hati kau kan. Nangis kau kan. Sok ketawa kau. Turun kau. Mampus kau. Pergi kau. Pulang kau. Udah puas aku. Ngeri, ngeri kan? Nah, ini dia. Kalau sudah menjadi pendeta wati memuaskan, ngeri lah, ngeri. Jadi ini Rifa ini pendeta wati memuaskan. Tapi marganya nggak tahu apa marganya. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Maaf saya tadi ketiduran ya. Wabarakatuh. Maaf tadi saya ketiduran. Ada apa ya omongan apa? Apa tema tadi? Roh Kudus ya masuk, Roh Kudus ya. Dua natur. Blender apa kabar? Udah lama kita nggak satu komal ya, Bang. Zaman. Pak Ustadz Dio apa kabar? Baik. Iya, tahu nggak Uni? Tadi ada nggak tahu siapa Uni, ngeri banget, sumpah. Tapi apa yang disampaikannya bener semua gitu. Tahu nggak Uni? Aduh, kenapa Ustadz hadir gitu? Itu masukan Istri Yesus. Ada istrinya Yesus yang cinta banget sama Yesus. Oh, iya tadi kan saya lagi tidur kan. Terus saya dengar kok ada suara emak-emak ngomel-ngomel. Saya masuk ke komal kan. Saya tanya, ada apa sebenarnya, tema apa yang dibahas? Udah pergi sekarang mama tuh lagi timun dia ke pasar. Ada-ada aja ya orang-orang. Kok marah-marah di komal ya kan. Lembut-lembut lah kayak aku nih ya kan. Aku diturunkan. Uni kena report, Uni kena report. Ganti akun. Nah, teman-teman. Assalamualaikum Bang Dio. Salam Bang Naman. Aku masuk tiba-tiba aku tengok Uni Rifa kesurupan Roh Kudus kita ingat tadi. Mantap kali kita. Iya, kepenuhan roh. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya ini. Kejang-kejang dia ketawa pahit itu. Nah, siapa nih? Halo Bang Joko, apa yang mau disampaikan Bang Joko? Segera Bang Joko, apa yang mau disampaikan? Bang Joko, halo. Bang Joko. Ya, halo. Ada yang mau disampaikan Bang Joko? Mau tanya saja nih untuk boleh. agama Bang Daman. Iya. Kenapa Bapak bisa percaya bahwa Al-Quran itu jatuh dari langit? Siapa yang bilang jatuh dari langit? Al-Quran dari mana? Al-Qurannya dari Allah. Langsung dikasih? Enggak langsung dikasih. Sama siapa? Enggak langsung dikasih apa? Tapi ada mekanisme. Buktinya Bang, Al-Quran ketika dinarasikan Al-Quran diturunkan pakai kata kami. Kata kami itu kalau di dalam bahasa Arab itu salah satu kepada sifat muqayyadah. Arti muqayyadah adalah sesuatu yang berketerikatan. Contoh, kami ciptakan langit dan bumi. Arti penciptaan langit dan bumi itu enggak sekali keplung deg. Nah, agar tapi adanya dulu akar, misalnya kayak terjadi pohon, adanya akar dulu tumbuh pelan-pelan jadi, adanya manusia kecil dulu pelan-pelan jadi. Terus juga apa? Mekanisme daripada muqayyadah. Baru terjadinya bumi, baru terjadinya langit. Sama juga diturunkan Al-Quran. Ada sang sumber utama yaitu Allah, ada penyampai yaitu Jibril, ada penerima yaitu Nabi Muhammad. Arti diturunkan satu, apa? Ada mekanisme penurunan yang kemudian dibukukan. Bukan dikeker oleh Tuhan dari atas nih, kuturunkan semua, wih, cepat gedebuk, enggak gitu. Terus apalagi? Oh, jadi langsung ditulis sama Muhammad. Enggak ditulis oleh Nabi Muhammad, ditulis oleh para sahabat, sama seperti muridnya Nabi Isa, Hawariyun. Ketika kemudian ajaran Nabi Isa disampaikan kepada Hawariyun, ketika selesainya masa Nabi Isa menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, setelah saat itu kemudian para muridnya untuk kemudian ajaran itu bisa diajarkan kepada anak-anaknya, keturunan-keturunannya, maka kemudian murid tersebut
menulis kitab-kitab tersebut. Ketika kemudian ditulis oleh murid-muridnya, Allah mengilhamkan satu nama untuk kitab tersebut, yaitu dengan nama Injil. Mau referensi? Referensinya di dalam kitab Sawi pada Hasyiah Sawi pada penjabaran oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dengan syarah yang menulis syarah adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Mana dia? Dah hilang. Alah. Hapus broki. Udah hilang duluan. Pertanyaan receh kayak gitu, dikiranya superior pula dia dirinya di sini. Iya, dikiranya OP banget. Sama kayak dikira gini, kemarin pas debat debat Ustadz Alwan sama CP, itu lucu kali. Yang dibangga-banggakan Oten kan CP itu naik ke sini justru jadi badut. Karena gini, ketika dikatakan Ustadz Alwan bahwa pendapat tersebut dhaif gitu kan. Bukan hadis, pendapat tentang penjabaran bahwa Nabi Muhammad menyembah Latang Uzza dan Hubal saat dalam ketidaksadarannya itu adalah kil. Karena gini, kalau pendapat itu kan ada kil wal kal gitu ya. Nah, di mana kil ini dekat dengan si pendapat pertama. Kalau kal, orang yang jauh entah berantah siapa itu kemudian memberitahukan itu kal. Nah, jadi itu pendapat kal. Jadi pendapat kal itu tendensinya mutlak ditolakkan. Udah dikasih nampak apa narasi CP. Ini kamu kira hadis, masa ayat kamu kira daif? Kan aneh, dia nggak sadar, dia itu udah jadi badut, dia nggak sadar. Soal tahu Al-Quran. Jod. Di CP itu masuk di rumah Ustadz Fauzi itu nggak sampai 5 menit bang, langsung mencret dia, kabur dia. Nggak ada isinya sih mencret di CP itu. Paling banyak gaya aja nih. Mana nih yang Kristen? Yuk jelasin yuk, Yesus siapa woi? Oh enggak gitu iramanya. Yesus siapa woi? Gitu kita. Baik. Ini siapa di bawah nih? Khadijah tapi lambang salib. Yuk teman-teman, jangan lupa tap-tap layar ya, karena roomnya agak barbar sedikit nih. Ada 2 pendeta kita di sini, pendeta Wati Memuaskan dengan pendeta Silalahi. Ya. Birahi. Itu pendeta Silalahi, pendeta ini berkelana. Birahi. Pendeta Birahi. Halo, selamat pagi Bang Berkelana. Ku berkelana. Selamat pagi. Islam Kristen Bang. Manro buka. Ya, siapa Bang? Manro buka. Malah jadi ini cosplay Mungkar Wanang kira Bang nih. Halo Bang. Nyelam dia. Tolongin tuh. Malah nyelam. Jangan nyelam dulu. Habis napas nih. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Yang mau dicerdaskan? Boleh tanya-tanya, silakan bertanya bebas soal Al-Quran. Nah, silakan. Jadi teman-teman, sedikit ingin disampaikan ya dan diumumkan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita diskusi sama Oten, mereka selalu mengatakan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi ketika kita mempunyai teman-teman Oten ya yang hidupnya susah terus dia mungkin ada pasangan hidupnya selalu berantem, tertekan batin. Jadi kita memberikan saran terbaik mereka ya. Sarannya adalah mereka suruh mati bunuh diri aja. Itu saran dari kita. Dan itulah pertolongan dari kita. Kenapa? Karena mereka dikatakan pasti masuk surga, ya kita memberikan saran yang baik. Itulah pertolongan kita ya. Jadi teman-teman kalau punya ada ekonomi yang lemah, Oten-Oten, sampaikan aja kepada mereka ya. Karena tidak ada dalilnya dosa mati bunuh diri, nggak ada. Jadi kita menolong, wajib kita tolong teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan kita buka jasa salib keliling untuk mereka Oten-Oten nih ya. Biar supaya kita bantu ya. Kasihan mereka. Kita suruh aja mati bunuh diri satu keluarga biar cepat, kan lebih enak di surga. Itu hasil diskusi sama Oten-Oten ya teman-teman ya. Saling bantu ya teman-temannya punya orang Kristen biar punah Oten-Oten ya. Lanjut di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya sama
Bang Daman, saya ada melihat apa namanya di Al-Quran ini. Oh ya, saya Muslim ya, cuman mau mempertanyakan surah yang ada kata fattabi'uni itu kan ikutilah aku. Saya lupa di surah mana itu ya, di Zukhruf atau di mana itu ya, di Maryam ya. Kemudian ada kalimat di Quran lain yang mengatakan watabi'un itu apakah dia watabi'uni karena ada biha yang merupakan harfu jar pada bi-nya itu, atau gimana? Kenapa artinya ikutilah aku juga seperti watabi'uni? Maksudnya gini, ayat harus tahu dulu kita bahasa Arabnya yang dibawa tuh kan. Kok enggak kita nggak bisa jawab ini. Nggak ada contoh soalnya, nggak tahu kita mau jawabnya secara nahu. Kalau kita watabi'uni, yang itu ya wikayah. Yang ya itu ya mutakalim, ya itu doang yang bisa kita jawab. Betul, setuju. Nah, yang di surah Maryam kalau nggak salah yang wattabi'un, dia berbaris bawah wattabi'uni tapi nggak ada ya. Apakah dia berbaris bawah karena ada bi-nya sebagai harfu jar atau gimana ya? Ini wattabi'uni. Bagaimana kemudian huruf jar bisa masuk kepada fi'il? Nggak bisa itu, Bang. Makanya kita harus lihat dulu kalimatnya, apakah beneran dia fi'il, karena kaidatul daripada fi'il tidak boleh dimasuki huruf jar, itu tidak boleh. Iya, baik. Ya, hanya sekedar bertanya aja Bang, karena saya juga bingung di situ kan ada ya mati, dan kalau kita bisa kalau misalnya itu seperti kata perintah gitu ya, apa ya, fi'il muda fi'il amar ya gitu. Fi'il amar. Nah, yang jadi masalah yang fi'il amar tersebut itu fi'il, kaidatul fi'il la taslihul jar kan, tidak boleh dimasuki jar. Siapa nih yang melanggar panduan lagi? Siapa lagi itu? Oh baik, itu aja Bang ya, nanti saya coba akunnya Bang Blender. Aduh Bang Blender. Coba nanti saya ini lagi sampaikan datanya mungkin via DM atau gimana ya. Iya Bang, betul. Siap. Terima kasih Bang. Saya turun aja dulu, mungkin ada oten-oten yang jazakallah Bang Ican. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nenggolan. Senggol-senggolan. Selamat pagi bos. Selamat pagi ya bos. Oke, Islam Kristen Bang Nenggolan. Kristen abangku. Oh Kristen. Mau bertanya apa ditanyakan? Atau mau diskusi sesuatu, Bang? Menurut Abang di gimana? Assalamualaikum Uni monitor. Uni. Bang Blender pakai akun lain lagi tuh. Wah, pakai akun ini ya. Aku satu malam ini tahu nggak berapa? 7 aku dulu. Gila kan? Hah? Coba lah oten nih. Monyet oten nih. 7. Ya Bang Nenggolan, ada yang mau didiskusikan Bang Nenggolan? Oke Bang, cuma itu doang. Kan saya lihat judulnya itu. Judulnya kan disebutkan di situ siapa itu Yesus ya. Iya Bang. Iya. Boleh dibaca Bang? Ali Imran ayat 41 Bang. Ali Imran 41 ya? Iya. Ya. Aduh, saya yang capek ya. Terus Anda yang buka, Anda yang bacakan kan bisa. Ali Imran 41 nggak bisa Abang yang bacakan kah? Ya, saya kan kau yang sebutkan Nenggolan. Boleh lebih menjelaskan lah. Kau yang menjelaskan. Cumananya kau bertanya kayak gini enggak aja. Ya maksudnya kan di situ kan ditanya. Berarti gini. Yesus siapa woi gitu kan? Berarti gini. Kau naik ke atas ini lagi. Enggak gitu iramanya Bang. Iramanya Yesus siapa woi? Lembut loh. Yesus siapa woi gitu ya. Nah makanya saya jawab Yesus itu Tuhan. Allah pencipta. Adakah manusia pencipta? Enggak ada kan? Oke, tanggapi Bang Blender. Yang Yesus saja manusia. Jadi gimana lagi mau dibilang? Ya, coba dibaca aja dulu Bang Ali Imran ayat 41. Ya kau bacalah, kau yang minta, kau lucu kau nih. Kan di situ dia menciptakan burung ya. Adakah manusia
sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebentar, ada gini ya. Semua wanita itu adalah lebih jago daripada yang lain. Dia bisa menciptakan burung yang tidur lagi bangkit. Nah, itu dia. Wanita. Loh, begitukah ajaran kalian, Abang? Ajaran cemana? Kau nanya menciptakan. Kan menciptakan yang turun bangkit. Kita berdiskusi bagus, tapi abangnya begitu. Ya terus kemana? Larinya kemana kau ini? Iya, kau larinya kemana? Kan aku cuma judul aja nih, Bang. Iya, kau larinya kemana? Pertanyaan kau kemana-mana? Udah gila. Iya kan ditanya Yesus itu siapa, woi, gitu kan? Saya jawab Tuhan. Terus? Adakah manusia yang bisa menciptakan? Selain Adalah. Yesus. Adalah. Siapa? Banyak kali. Aduh, gila kau ya. Mana dalilnya? Masalahnya Ali Imran 41 bunyinya itu gini. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak. Dan bertasbihlah bunyinya. Dan pada waktu 49, Abang, 49. Oh, 49. Oke, bentar. Ada jagonya semua itu. Nggak ada jagonya. Ciptakan pula burung. Wanita. Oh, tentang Nabi Isa menciptakan burung. Ya. Dia ada nggak Bang manusia yang bisa menciptakan? Bang. Nah, itu bentar Bang Dio, dikit. Ketika Abang bawa narasi itu ya. Enggak, aku bawa narasi itu karena di sini ditanya Yesus itu siapa, woi, gitu. Ya, saya jawab singkat aja karena ini ada narasumber kita ya, Pak Pendeta dari Vatikan langsung. Jadi itu gini, itu disebutkan bahwa Isa, ini kan yang Anda bawa Al-Quran ya, berarti menunjukkan apa yang semua tersebut dalam Al-Quran boleh saya bawa. Itu Al-Quran. Karena gini disebutkan. Isa menciptakan burung ya, menciptakan burung ya. Tahu nggak Bang? Ada Nabi Islam namanya Nabi Haskiah. Nabi Haskiah tersebut satu kampung dihidupkan, bayangkan. Dihidupkan itu beda lagi dengan menciptakan, Abang. Kasih Bang Blender, lanjut. Sekarang kalau masalah menciptakan, yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah sekarang motor itu tadinya ada nggak? Ya. Motor itu kan ada spare partnya, Bang. Ya udah. Beda itu bukan mencipta. Jadi, tapi namanya bikin assembly. Terus merakit. Sekarang baik. Sekarang mungkin nggak Tuhan itu mati dipukulin? Ya, maksudnya gimana Bang? Mungkin nggak Tuhan itu mati dipukulin dulu. Biar saya kasih tahu Bang. Jadi di dalam Alkitab saya disebutkan di sana. Ya, firman itu sudah menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, dia menjadi manusia gitu, Abang. Jadi supaya Abang, saya, semua manusia yang mau percaya Bang, diselamatkan. Oke, baik. Itu di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya kambing bersama-sama nenggolan. Kambing itu adalah nenggolan. Cocok? Aduh, beginilah ajaran Abang. Ternyata Abang Blender selalu begitu. Ini kan beranalogi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kan begitu. Tapi kan tadi katanya kambing-kambing. Sekarang begini, kenapa kan analogi kau nggak mau? Kan itu analoginya. Nah, sekarang saya jawab lagi, Bang. Kan ini pertanyaannya siapa Yesus itu, oi. Nah, kita buka, Bang, di Matius 21 ayat 3. Enggak. Kak, memang kan begitulah pada mulanya firman. Iya, Abangnya jangan ngomong kambing-kambing lah. Ayo kita diskusi yang bagus aja. Jadi gimana? Tadi pas ku bilang Yesus itu pencipta, di Al-Quran Abang sendiri ada, nggak bisa jawab. Berarti kau samakan Yesus dengan bisa? Kau samakan? Siapa? Jadi mau kau samakan Yesus dengan bisa? Maksudnya kalian kan menyamanyamakan, sementara kalian aja mengakui. Kalian menyamanyamakan, gila kau ya. Sekarang aku tanya sama kau. Sekarang aku tanya, Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Sekarang aku tanya, kenapa Nabi itu dari gereja Isa Al-Masih itu ada? Kau dari mana tahu hari Paskah? Dari mana kau tahu kenaikan Isa Al-Masih? Dari mana? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu setiap bulan 5 merayakan di gereja kenaikan Yesus? Dari mana? Sebenarnya kan dari mana kau tahu? Sejak zaman sekarang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Isa Al-Masih sekarang udah diganti Yesus Kristus. Iya, dulu sebelumnya kemana aja kalian? Siapa itu sebelumnya? Sebelumnya kemana itu? Kenapa Abang? Sebelumnya Isa Al-Masih. Kok diam aja kalian? Kok diam aja?
bertahun-tahun puluhan tahun. Kok diam aja Glenn? Ya kan namanya manusia yang bikin abang. Kita Loh, jadi kan kenapa nggak komplain? ini. Kenapa nggak komplain kau? Yeah. Kenapa nggak komplain dari dulu? Ya kayak nggak tahu aja lah di Indonesia ini bang. Kenapa? Kok nggak ada pengajuan Glenn? Kenapa? Bukan. Sekarang begini, kenapa kalian rayakan? Kenapa Aku cuma mengomentari diksi dan judul yang ada di sini aja bang. Ketika kau kita nggak usah kemana-mana bang. Nggak usah. Ya sekarang kau menyatakan Isa Al-Masih dan sama. Saya Sekarang cuma jawab. Sekarang aku tanya sama kau, Isa Al-Masih dan itu sama nggak? Sekarang dari mana kau tahu kenaikan Isa Al-Masih itu? Dari mana kau tahu? Kenapa kau rayakan juga? Ya kan pemerintah bilangnya memang Isa Al-Masih, tapi kita percaya dengan nama Yesus. Yang merayakan siapa? Yang merayakan siapa? Kalian kan? Ya pengikut Kristus lah. Ya, jadi tertulis. Jadi kenapa kalian rayakan kenaikan Isa Al-Masih? Jadi gini bang, oke bang. Kenapa kalian rayakan kenaikan Isa Al-Masih itu? Kenapa? Saya cuma mau mengomentari. Kenapa kalian rayakan kenaikan Isa Al-Masih? Kenapa kalian rayakan gereja Isa Al-Masih? Gereja Isa Al-Masih ada. Siapa Isa Al-Masih itu? Siapa Isa Al-Masih? Siapa? Sebentar abang. Siapa Pelan-pelan aja bang. Enggak, aku tanya sama kau, siapa Isa Al-Masih? Pelan-pelan biar saya jawab. Iya, siapa Isa Al-Masih itu? Kau jawab. Nah, secara kalian kan bilang Isa Al-Masih, ya kan? Nah, secara kami sebut itu Yesus. Iya, siapa Isa Al-Masih? Di gereja Isa Al-Masih ada. Kenaikan Isa Al-Masih, siapa itu Isa Al-Masih? Kita dulu, siapa? Ya Yesus Kristus buat kami. Mungkin menurut kalian Isa Al-Masih. Kepala otak kau. Jadi sama lah kalau gitu. Ya beginilah bang ini kalau diskusi ya. Ya gimana ya kau saya jawab dulu abang. Saya jawab dulu. Ini kan saya cuma jawab diksi tentang itu kan narasinya ada judulnya di situ. Yesus itu siapa? Gitu. Ya itu tadi pertama dia itu Allah pencipta, lalu dia penyelamat dunia, ya kan? Apa pula penyelamat dunia? Dia aja nggak selamat. Dia saja pun nggak bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan dunia. Udah gila kok. Kalau nih saya tanya abang, secara penduduk dunia berapa miliar abang? Kalau dia nggak benar-benar banyak dipercayai, nggak siapa yang percaya sama dia? Siapa yang percaya sama dia? Kristen. Hanya orang-orang longor yang mau percaya sama dia, orang-orang longor. Semana pula? Tuhan pula dipukuli. Ya terima kasih. Tuhan dipukuli ya, mungkin buat abang kami longor sama kayak orang-orang Farisi. Memang iyalah. Orang Farisi siapa? Paulus orang Farisi, bodoh. Iya kan. Ya, artinya apa? Kalian orang longor. Siapa ke orang Farisi? Paulus. Apa kata Yesus? Hati-hati kepada orang Farisi. Berarti siapa? Juga si Paulus Farisi lah. Nabi-nabi palsu yang menyesatkan kalian longor. Iya, jadi Pak, biar saya ceritain tentang Paulus ya bang, biar nggak salah kaprah. Karena banyak orang bilang Paulus itu penyesat. Saya coba jawab di sini ya bang. Oke, boleh ya. Jadi Paulus itu tadinya memang orang Farisi, bahkan orang yang sangat pintar tentang Taurat. Tetapi dikatakan ya, dia bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti Kristus. Dari mana pintar tentang hukum Taurat? Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Gila kau ya. Pintar hukum Taurat siapa? Dengar dulu. Dari mana jalan pintar hukum Taurat? Jangan dulu kau jawab. Aduh. Dari mana taunya? Enggak. Kau jangan bernarasi suka hati. Kau pikir gereja. Suka hati kau bernarasi. Dari mana makanya dibuka di Kisah Para Rasul. Dari mana? Itulah dusta yang paling nyata. Aku tanya sama kau. Waktu Paulus dusta yang paling penipu tuh. Tahu penipu. Makanya biar kau jawab bang. Sama kayak kau. Makanya dikatakan gini bang, di ayat Alkitabnya dikatakan gini bang, apa yang dahulu kuanggap untung sekarang rugi setelah aku mengenal Kristus. Kenapa? Yang dulu dia merasa membunuh orang Kristen itu pengikut Kristus itu. Oke, sekarang Yohanes 1 ayat 1, firman telah menjadi manusia. Oke, di Yohanes 1 ayat 1 lagi kau balik-balik ke sana. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Tunggu dulu, nggak ada kala diksi, nggak ada kala diksi. Gitu aku dengar Paulus, dengar Paulus. Kau penipu sama kayak Paulus. Jadi aku mau tanya ya. Aduh, di Yohanes, tapi kau bahas Yesus, woi. Di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Aku jawab judul aja nih bang. Paulus itu longor, jangan kau bawa Paulus. Ya terserah lah. Jadi aku tanya sama kau, apa yang dikatakan Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan? Jadi menurut siapa dikatakannya? Jadi siapa? Gini bang. Jadi siapa dikatakannya? Aku kan nyomot salah satu ayat aja. Gak ada nyomot-nyomot. Kau baca cangkol, baca sekop kalau menyomot-nyomot. Jadi kayak gini lah bang. Kayak gini lah kau. Siapa? Aku kan jawab ini aja bang. Jawab tenang aja gitu bang. Aku jawab narasi. Narasi apa kau jawab? Aku bikin narasiku lewat. Siapa? Gak perlu buat narasi. Ngapain kau buat narasi? Masa dulu mahal kau buat narasi gila kau ya? Narasi pula kau bawa kemari. Yesus siapa woi? Yesus buat narasi. Dari mana Yesus buat narasi? Udah gila kan ya? Disebutkan di situ Yesus siapa woi? Aku teringat Nenggolan ini. Yesus. Nenggolan. Kau opung Nenggolan yang mendirikan salib kasih di Tarutung ya?
Inilah dia Opung Nenggolan ya teman-teman ya. Yang mendirikan yang mati dari atas salib kasih. Inilah dia Opung Nenggolan. Kayak gini lah bang ini. Bang, manusia mau nenggolan itu ratusan ribu kali di dunia sebentar ini, ya. Bang. Udah Jadi ya. Kau nggak tahu? Kau nggak tahu kok ceritanya? Nggak tahu ceritanya itu? Nggak usah lah kemana-mana. Kenapa salib kasih berdiri di Tarutung? Lah bang tentang narasi yang abang buat ini. Narasi kau congor kok kemana-mana. Iya, Al-Imran itulah baca bang 49. Tadi sudah dijelaskan. Biar bertobat kau. Sekarang begini ya. Kami di sini Islam kalian aja menyampaikan. Kau dengar? Kau sebut tadi analoginya bikin motor. Motor itu assembly ya, rakitan makanya coba tadi ku analogikan. Pada mulanya kambing bersama-sama dengan nenggolan. Kambing itu adalah nenggolan. Cocok kan cocok ajaran kalian ini. Cocok nggak? Aduh tuh. Cocok nggak kira-kira itu? Ajaran nggak cocok. kalian. Aku nggak bakal karena marah, bang. Itu memang dua objek. Karena Alkitab saya bilang jangan kau balaskan. Jangan kau bawa Alkitab. Alkitab itu dari bahasa apa? Jangan kau bawa Alkitab. Dari bahasa apa Alkitab tuh? Hah? Jangan kau bawa Alkitab. Alkitab itu dari bahasa apa? Dari bahasa apa semangat lah bang. Aku cuma dari bahasa apa? Jangan kau sebut Alkitab. Biblos, toko. Biblos. Itulah dulu jawab bang. Kenapa dia kalian aja? Jangan kau pakai Alkitab. Pencipta. Sadar nggak kau? Sebutlah manusia. Sadar nggak kau? Hah? Emang ada manusia pencipta bang? Aku pun bisa menciptakan. Kau tahu? Aku bisa menciptakan burung. Tuh. Ya bisa. Aku bisa menciptakan. Bisa menciptakan semua. Perkara congornya pulanya. Rupanya kau tahu? Enggak kayak gitu bang. Sekarang ku tanya. Pasti itu manusia. Sekarang ku tanya, pasti kan Tuhan itu turun? Hah? Pasti Tuhan itu turun. Kira-kira hoax atau enggak tuh? Tuhan kau turun? Apa bang? Tuhan kau turun ke bumi itu hoax atau tidak? Iya pasti enggak hoax lah, itu benar. Nih saya analogikan bang. Kita belajar. Sekarang gini, oke. Orang-orang berpendidikan bang. Sebentar ya. Gak usah kita pakai ayat. Dengerin gue, dengar ya. Dengerin dulu aku bang. Dengerin biar ku jawab sekarang kenapa kau dia menjadi manusia. Enggak gini dulu. Ya. Denger dulu. Biar kenapa dia menjadi manusia. Biar semua yang tapping ini dengar. Kau itu bising kali burung kau. Denger dulu bang. Bising kali burung kau. Burung kau malas dengar kau. 1 menit aja. Kasih saya kesempatan. Kenapa dia menjadi manusia? Ya, biar di bawah ini tahu. Nih, saya analogikan. Contohnya, kenapa dia menjadi manusia? Saya beri contoh. Misalnya nih, analogi aja ya. Kau udah lebih 1 menit. Udah. Sekarang aku menyampaikan. Dari 1 menit. Ya, dengar ya. Kau tadi menyatakan dengarlah dulu datang ke bumi. Sebentar dulu kau. Nah, aku tanya sama kau. Seandainya Tuhan datang ke bumi, apakah kau mau menjumpainya? Mau. Kenapa? Seandainya Tuhan datang ke bumi, apakah kau mau menjumpainya? Menjumpai. Menjumpai seperti apa nih? Menjumpai. Oh, menjumpai. Mau. Hah? Saya kebetulan nggak ada pada zamannya, bang. Iya, nggak usah sekarang, nggak usah pada zamannya. Iya, pokoknya apakah ketika zaman sekarang, apakah kau mau jumpai? Iya pastilah bang. Pasti ya, oke. Iya. Pasti ya, pasti. Oke. Kan sebentar. Oke, sebentar misalnya dulu. Nih. Sebentar dulu. Oke. Jadi zaman itu ya, ketika Tuhan datang, pastilah semua ingin menjumpai. Tahu nggak kok, jutaan orang yang datang ke sana, nggak susah ya, orang tua, nggak susah mamanya, mamanya nggak susah. Kau tahu lu, apakah tetangga nggak susah? Tetangga nggak susah? Hah? Rame di rumahnya itu rame, mamanya pun nasi buatin minum aja, nggak pening mamanya, nggak pening, tetangga nggak pening, gila apa ya? Artinya aku tanya, apakah ketika Yesus datang, beludak nggak orang? Apakah orang berdatangan semua ke sana rame-rame? Hah? Berdatangan semua nggak orang? Berarti nggak datang, berarti hoax, hoax. Jadi gini bang, jelas hoax. Itu ada, lihatlah di Matius 21. Di mana beritanya? Pernah nggak beritanya? Di Yerusalem. Pernah nggak beritanya Tuhan datang berjibun orang bertumpuk datang sana? Bang, saya kasih tahu nih bang ya, kalau Yesus benar-benar tidak ada di dunia ini. Yang Yahudi saja pun Yahudi yang tinggal di sana nggak ada mengatakan Tuhan datang. Kok kau pula pandai-pandaian? Dengarin. Udah bang ya, gantiin ya. Sekarang Yesus datang kemana? Ke Bani Israel kan? Sedangkan orang Israel sendiri pun gak ada mengatakan Tuhan datang. Gila tuh katanya. Ya gantian lah bang, gantian. Jangan congor kau. Dengerin dulu bang, gantian kita. Aku pendeta di sini, aku pendeta. Bertahu, jangan melawan kau jemaat. Iya, pendeta abang kan. Aku jangan kau melawan jemaat. Jangan kau melawan jemaat. Kau dengar itu pendeta birahi selalahi ST. Kau tahu gelar aku. Kalian dari tenanglah, semangat dong. Oke, sekarang gantian ya bang ya, bang Blender ya, gantian.
Birahi nama tadi birahi, bilang Yahudi menolak kan, dikatakan di dalam Yohanes ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, maksudnya Israel, tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Justru karena dia ditolak oleh orang Israel ya, makanya kami ini yang percaya sama Tuhan Yesus itu bisa diselamatkan, abang. Longor lah kau. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya aja ya, Bang, ya. Sekarang Bukan kau yang tidak Kristen. percaya. Sekarang Kristen, apakah Kristen dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga? Pasti. Baik, kupengen kata-kata kau ya. Kupengen kata-kata kau. Apakah ketika hidup kau di dunia ini memiliki harta banyak, mana yang kau pilih? Di surga apa dengan di dunia dengan harta banyak? Harta banyak, dua-duanya aku pilih, Bang. Mana yang betul kau pilih? Dua-duanya aku pilih, Gak ada Bang. otak kau ini, suruh pilihan. A, harta yang banyak, B, surga. Bisa lah aku pilih dua-duanya, Bang. Gak bisa, kau pasti mati soalnya. Kau pasti mati soalnya. Kau pasti mati. Jadi kalau di surga itu tidak ada yang namanya kawin mengawinkan. Enggak, sekarang aku tanya itu. Aku nggak ada urusan di situ. Aku nggak ada urusan di situ. Nggak ada urusan di situ. Tidak ada makan dan minum. Diam dulu ya. Di sana nggak ada perang Tapi agama. aku menjawab apa nih? Tanya kau dulu. Mau habis nih. Kemana kau pilih? Kemana pilih? Kasihlah dulu aku kesempatan. Sekarang gini, oke. Kau memilih, kalau kan Kristen dikatakan pasti masuk surga. Sekarang gini, salahkah kami mengatakan kepada seluruh umat Kristen, bagi umat-umat Kristen yang susah ekonominya, yang sering berantem sama suami istri, suruh bunuh diri? Salahkah? Terus menurut abang salahkah? Lebih miskin orang Kristen? Enggak, iya, makanya Coba kami menyampaikan dulu di dunia, sekarang Bang. kami Jangan kau lihat di Indonesia, sekarang gini, Bang. bukan gitu. Kami menyampaikan Abang kepada ini orang Kristen yang miskin. melecehkan, Gini dulu, sebentar. Gantilah kita. Aku menolong orang Kristen. Kami menolong orang Kristen. Orang Islam menolong orang Bang. Kristen. Menolong. Terima kasih, Bang. Baik. Pertolongannya adalah ketika orang Kristen kami melihat yang ekonominya lemah, ya, ekonominya lemah, kami terima kasih, Bang. Kami menolongnya dengan cara, Oten, daripada hidup kau susah di dunia ini, makan tak makan, bagus kau mati bunuh diri, kan kau pasti ke surga. Nah, itu saran yang baik kan? Baik nggak kami Islam? Baik nggak kami Islam? Iya, baik menurut kan? Abang. Makanya baik itu belum tentu benar, Bang. Makanya jadi yang kalian yang pertama nih susah-susah, sempurna, tapi kau tadi bilang, benar, pasti masuk baik. surga. Makanya kalian Tapi kalau kau berbuat baik bilang masuk pasti masuk surga. surga. Di kami itu berbuat Cemana? baik itu tidak menjamin Jadi jangan masuk kau surga, salahkan. Bang. Tadi kau bilang yang cemana pasti masuk menjamin surga. masuk surga Tapi adalah kau bilang tadi pasti masuk surga. percaya kepada Tuhan Cemananya Yesus kau? Cakap dan kau pelongor melakukan kali kau. perintahnya. Tadi Itulah, kau bilang Bang. pasti masuk surga. Cemananya kau? Apa itu, Bang? Tadi kau bilang percaya pasti masuk kepada surga. Yesus. Iya. Jadi percaya sama Yesus. Salahkah kami mengatakan ke orang Kristen yang ekonominya lemah kami suruh mati bunuh diri? Salah? Kenapa harus mati bunuh diri? Daripada hidup susah di dunia? Kan dilarang di mana tertulis? Alkitab saya. Di mana tertulis dilarang bunuh diri? Dilarang lah. Di mana tertulis? Di mana? Dilarang lah. Di mana Orang tertulis? membunuh aja dilarang. Di mana? Tuhan kau jadi bunuh kok. Tuhan kau dibunuh kok Nih. dilarang. Tuhan kau jadi bunuh. Gila kok ya. Iya kan yang bunuh orang-orang ini, Bang. Ya udah, Tuhan kau kan, Tuhan kau kan dibunuh. Orang nggak percaya. Coba, tunjukkan datanya. Di mana Apa? tertulis mati bunuh diri berdosa? Di mana? Dilarang. Coba. Kan gini, Bang. Dimana? Jangankan bunuh diri. Tunjukkan datanya. Membunuh aja itu kan membunuh berarti, Bang. Aja. Orang, ya, sekarang Abang kutanya, bunuh diri. Itu kan membunuh dirinya. Tuhan kau dibunuh. Dikatakan di dalam Keluaran ya, di Keluaran. Di mana ya, tulis? jangan membunuh. Di mana? Hah? Di mana? Di mana? Di Keluaran lah. Di mana? Bacalah, Bang, di Keluaran ya. Tita itu, Bang, ya. Hukum Taurat itu, Bang. Seperti itu, Abang. Jadi jangankan bunuh diri, Bang, membunuh orang aja. Jangankan membunuh Sekarang aku diri. tanya sama kau ya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan dalilnya, kalau kau tidak bisa menunjukkan dalil umat Kristen dilarang, kami umat Islam akan selalu menyampaikan kepada umat Kristen untuk segera mati bunuh diri bagi orang-orang yang ekonominya lemah dan susah, ya. Ya, ingat itu. Gitu, Bang, ya. Paham kan? Kami akan menyampaikan kepada umat-umat Kristen yang hidupnya susah, yang ekonominya lemah, ya. Di situ bantuan kami bagi yang orang berumah tangga tertekan batin ketika suaminya suka main pukul,
suaminya suka selingkuh, suaminya suka mabuk-mabukan, pasangan yang nggak sanggup. Jadi kami sampaikan kepada pasangan-pasangan itu untuk segera bunuh diri bawa anaknya. Kenapa? Pasti masuk surga, ya. Kan itu. Ya, kalau kau tidak bisa menunjukkan dalilnya, umat Kristen dilarang bunuh diri, Pak, kami akan membuka jasa salib untuk hotel keliling. Biar kau tahu. Hah, salib keliling kami, biar punah hotel-hotel ini. Gak salah. Ingat ya. Kami ada aturannya dalam Alkitab pendeta di Nainggolan nih. Ya, nggak ada. Jadi tidak ada larangan dilarang bunuh diri, nggak ada. Nggak ada. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Sebutkan bang, sebutkan, buktikan dengan data bang Nainggolan. Di mana tertulis? Jangan songor aja. Kalau nggak bisa kau tunjukkan, kami umat Islam akan selalu menyampaikan kepada orang Kristen yang susah itu, yang hidupnya susah. Woi, kau mati saja orang kau pasti masuk surga. Ngapain kau lagi di bumi? Bodoh kali kau. Mati aja lah kau, longor. Kan gitu. Bunuh diri aja. Tidak ada. Jadi kemarin dengan adanya kayak gitu, di tempat aku sudah 120 orang oten mati bunuh diri. Tepuk tangan. Ya. Sudah 120. 60 kasusnya adalah karena bertengkar dengan rumah tangga, yang sebagiannya kasusnya karena ekonomi. Jelas ya? Jadi kita semua teman-teman di sini, kita di sini harus saling membantu. Terkhusus kita bantu orang-orang Kristen ini. Ketika kita melihat mereka ekonominya susah, ya kan, makan nggak makan, sampaikan kepada bang, mereka cukup, untuk segera bunuh diri. Aku jawab bang, Keluaran ya, 20 bang, ayat 13. Mana? Keluaran 20 ayat 13. Apa itu? Jangan membunuh. Jangan membunuh itu hukum Taurat, longor. Ya itu hukum Taurat abang. Jangan ini bunuh diri. Saya tanya nih, bunuh diri itu enggak membunuh dirinya. Jangan membunuh jangankan membunuh orang, membunuh. Sekarang aku tanya. Membunuh yang dirinya, mengatakan apalagi membunuh dirinya. Jangan membunuh itu kan dihukum Taurat. Membunuh diri. Jangan membunuh itu dihukum Taurat. Apakah kau menjalankan hukum Taurat? Ya. Kau menjalankan hukum Taurat? Ya sebagian. Apakah kau menjalankan hukum Taurat? Hal-hal yang baik. Apakah kau menjalankan hukum Taurat? Nih, saya kasih tahu nih, kenapa Yesus itu datang ke dunia. Tertulis di perintah Allah yang ke-10, jangan membunuh. Kutanya sama kau, bang, apakah kalian menjalankan hukum Taurat? Ya, sebenarnya harus dijalankan, tapi pasti yang tidak pasti, mampu semua. jawab yang pasti, Dengerin dulu pasti. bang, dengerin. Jawab yang pasti. Itulah gunanya. Itulah gunanya Yesus turun ke dunia. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Jawab dia dulu. Datang untuk memampukan orang. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Oh, jawab dulu. Ya. Nah, aku tanya kau dulu. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Ya, harus dijalankan sebenarnya bang. Harus dijalankan. Betul lah, harus dijalankan. Ya, sekarang betul. kau jalankan. Kau jawab salah. Enggak, ya, sekarang aku tanya sama kau. Oke. Apakah Yesus datang membawa hukum Taurat? Ya, jangan membunuh, jangan mencuri. Sebentar dulu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Apakah itu merupakan kebenaran? Apa? Yang disampaikan Yesus tentang hukum Taurat, menurutmu itu benar atau salah? Apanya? Yang disampaikan Yesus tentang hukum Taurat itu, apakah benar atau salah menurutmu? Yesus nggak pernah menyampaikan hukum Taurat. Iya, hukum Taurat. Jadi siapa yang menyampaikan? Dia kan meneruskan Musa. Ya, itu lewat si Musa bang. Jadi ini bang, sekarang jangan kau menyangka aku datang untuk mendirikan hukum Taurat. Untuk menolong manusia itu supaya diselamatkan. Karena aku datang untuk meniadakan hukum Taurat itu apa itu? Itu manusia tidak akan mampu bang. Tinggi ganti. Woi, kutanya kau dulu, longor. Woi, jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Siapa yang ngomong? Ya, siapa yang ngomong itu? Yesus. Jadi sekarang jadi kenapa kau bilang bukan Yesus yang menyampaikan? Ya, gila kau ya. Tadi kan sekarang abang bilang sekarang aku tanya sama kau. Taurat, jangan membunuh. Apa yang disampaikan? Sekarang aku tanya. Apa yang disampaikan Yesus itu membawa hukum Taurat, apakah benar atau salah? Ya, benar. Terus benar. Oke, baik, benar ya. Oke, kupingin kata-kata kau. Ya. Galatia 5:2. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Mati kau. Ya, nih kasih tahu bang. Kasih tahu lagi bang. Itu kenapa? Baca ayat sebelumnya bang. Apalagi disebutkan di sana manusia ya. Manusia kalau dengan hukum Taurat tidak akan ada yang selamat. Tidak. Kau tadi mengatakan, kau sudah mengatakan tentang kebenaran hukum Taurat. Ingat ya?
Iya, Ya, jadi iya apa lagi? benar. Apa Makanya Bang bahasa Indonesia itu kita harus pinter Bang. Kok pinter Milik kita gimana ya, kau yang longor kita lah? harus ini, Pinter-pinter punya kau. akal budi lah kita Bang. Sekarang tadi udah dikatakan ya. Kau tadi mengatakan kebenaran tentang hukum Taurat, ya. Siapa yang mengikuti hukum Taurat, ya? Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Kristus Iya. sama sekali tidak berguna bagimu. Kau tahu kok ya? Jadi Ya berguna. ngerti nggak maksudnya Bang? Biar ku jelaskan. Apa? Ya, diam aja dulu Bang. Jadi maksudnya Tuhan di situ ya dengan melakukan hukum Taurat semuanya, ya seperti seorang pemuda kan ditanya, "Hai pemuda, ikutlah aku." Efesus 2:12 Dengar Bang. dulu Bang. Jangan ya ditanya, "Saya sudah melakukan semua hukum Taurat," dikatakan. Lalu ditanya sama dia, Ngayal ya kan? kau. Gila kau ya, kemana-mana Kok kau cakap. ngayal? Kemana-mana kau Bang. cakap. Kemana-mana. Kemana-mana Ini cakap tentang kau itu, mengikut ngayal kau Tuhan tuh. Yesus Abang. Apa? Jadi Kemana-mana Abang kau jadi cakap. ikut. Kau Jadi dengar tadi ya. udahlah. Jadi Baik. gini aja dah. Oke. Aku menjawab. Galatia 2:6. judul. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, Terima sebab kasih, sudah sekiranya dibaca, ada Bang. kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 3:11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari mantap. kutuk hukum Benar Taurat itu, Bang. dengan Benar, jalan benar. menjadi kutuk karena kita sebab. Kau dengar itu ya. Efesus Iya. 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia Comot aja ia terus, telah Bang. membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, terima kasih. Apa lagi? Udah. Saya jawab Abang ya. Apa lagi? Saya Jadi jawab. apa lagi sekarang? Karena Abang sudah gantian lah kita. Sekarang ku tanya, apakah kau ikutin semua itu pernyataan Paulus itu? Gantian lah dulu. Oke, biar ku jawab Bang. Abang tadi kan baca Galatia 3:11. Aku minta tanggapin, Iya, biar ku tentang pernyataan Paulus. Iya, blender. Ketahuan kali kau blender, bunyinya kencang. Birahi. Pelan lah dulu Ah. Bang. Makanya pelan-pelan, gantian kita ya. Jadi gini, Galatia 3:11, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, benar kan? Nah, tidak dibenarkan. Karena Paham, orang-orang kan? benar akan hidup oleh iman. Jadi hanya hidup oleh iman kepada Kristus Bang, kita diselamatkan dan dibenarkan. Dan bahwa tidak ada hukum dibenarkan Taurat. di hadapan Allah. Jadi gitu Bang. Kau paham nggak? Itu Bang maksudnya Tidak Bang. ada Oke, Bang, ya. dibenarkan. Apanya kau kemana-mana kau nggak nyambung kok. Ya Dan itu. bahwa apa? Apa itu? Bahwa Dan tidak ada orang ya, ini bahasa Indonesia nih, kita bahasa Indonesia ya Bang ya, IED, ijan yang disempurnakan ya, tidak ada orang yang dibenarkan ya di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, adalah jelas kan? Jelas kan? Benar. Nah, Jadi jadi apa lagi? tidak ada yang bisa hukum tidak Taurat ada itu tidak menyelamatkan, dibenarkan. itu Paham maksudnya kau? Bang. Tadi kau sudah membenarkan hukum Taurat. Tadi kau sudah membenarkan hukum Taurat. Tetapi Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hah? Iya benar Ya itu udah, Bang. Berarti benar. apa? Dianggap salah, Longor. Dianggap salah. Karena intinya adalah di Kristus Abang. Apa di Jadi Kristus? manusia itu tidak bisa semuanya melakukan hukum Taurat. Kamu Nah, tahu saya bahwa ceritain. tidak seorang pun Sebentar, yang sebentar, dibenarkan saya cer- oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya? Oke, saya ceritain Kamu nih, tahu Bang. bahwa Nih. tidak seorang pun. Nih, saya ceritain nih Bang. Ketika ya ada seorang perempuan ya yang ketahuan melakukan perzinahan. Ini cerita di Alkitab nih. Melakukan perzinahan lalu dia mau dibunuh, hukum rajam sama orang-orang Israel ya. Saya ceritain. Lalu ketika mereka mau membunuh perempuan itu, Yesus datang lalu menuliskan sesuatu di tanah. Dia bilang gini, siapa yang tidak berdosa, baiklah dia yang dahulu melempari perempuan Itu ini. Yesus tidak menjalankan hukum Taurat. Paham kau? Makanya dengar Bang. Kenapa dia tidak menjalankan hukum Dengerin dulu, Taurat? Bang. Karena hukum Taurat itu adalah gigi ganti gigi. Perzinahan akan dibunuh. Artinya, Makanya dengar kau ya, Yesus datang supaya Yohanes abang itu bisa artinya diselamatkan. Yesus Apa lagi, tidak Bang? menjalankan hukum Taurat. Jelas ya? Karena Jelas. manusia itu nggak bisa diselamatkan. Tidak bisa. Tidak Yesus bisa diselamatkan berarti dengan di menjalankan Yohanes hukum 8:11 Taurat. itu Yesus tidak menjalankan. Kenapa dia tidak menjalankan hukum Taurat? Kenapa tidak dirajam? Kenapa dibiarkan saja? Sedangkan Iya, Yesus makanya. mengatakan ya,
Sedangkan Yesus mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Oke, udah bang, gantiin kita bang ya. Kenapa dikit lagi aku mau kenapa ditiadakan? Kenapa nggak digunakan hukum Taurat? Kenapa nggak dirajam? Udah bang, gantiin kenapa? ya. Karena mungkin Yesus udah pakai cewek itu, biar kau tahu. 2 menit aja, dengar dulu bang. Kasih statement aku. Ini kan judulnya tadi Yesus siapa weh? Udah aku jawab lah. Abang nggak bisa lah beralibi lagi karena Yesus pencipta. Nah aku jawab yang abang bilang. Nah dikatakan di situ kan perempuan itu Yesus sebenarnya bukan tidak menjalankan hukum Taurat karena Yesus tahu ya manusia itu tidak akan ada yang selamat dengan menjalankan hukum Taurat. Kau buka tidak akan bisa lulus bang. Kau buka sedikit pun mengingini sesamanya, tidak membunuh. Kau buka buku Martin Luther ya, kau dengar nenggolan. Kau buka buku Martin Luther. Oke bang, sebentar aku ya. udah mau gereja nih bang ya. Martin Luther bab sekian tentang dikorelasikan kepada Yohanes itu, bahwasanya Martin Luther mengatakan Yesus melakukan terhadap wanita itu dikorelasi kepada Yohanes itu. Apa lagi? Kasih statement aku terakhir aja bang. Kau ngapain ke gereja? Kau ngapain ke gereja? Ngapain kau ke gereja? Ya menyembah Tuhan saya lah bang. Siapa yang ngajarin kau ke gereja? Siapa yang ngajarkan kau ke gereja? Diriku lah bang, imanku lah. Enggak ada. Di mana tertulis? Imanku lah. Di mana tertulis? Kenapa harus ditulis? Iman itu tidak harus tertulis ya bang. Jadi gini bang, aku statement terakhir aja. Di ayat kalian aja menyebutkan Yesus itu pencipta. Sementara maaf, Nabi Muhammad nggak ada disebutkan pencipta ya kan? Kenapa kita harus Nabi Muhammad manusia longor, bodoh. Ya itu Nabi makanya. Muhammad manusia bukan Tuhan. Ya bodoh, berarti Yesus adalah Tuhan kan? Abang tadi bilang rakit motor. Ya iya itu. Di Ali Imran ayat 49 itu udah jelas. Siapa yang tahu dia Tuhan? Hoax. Orang Yahudi mengatakan siapa ya dia? Hoax. Di mana tertulis? Al-Quran kalian aja menjawab itu bang. Oke itu aja bang ya. Jadi terima kasih bang. Saya mohon maaf ada kata-kata salah. Kebetulan saya mau gereja. Ya terima kasih bang ya. Di mana tertulis Tuhan? Apa? Di mana tertulis Tuhan? Saya baca nih ya di Matius 21 ayat 3. Saya sebutkan abang. Saya jawab abang punya. Hanya orang longor yang terima itu. Ya dengarlah bang, Matius 21 ayat 3. Ini abang harus dengar ini, karena ini pertanyaan abang selalu menjebak dan harus ku jawab bang ya. Matius 21, biar abang dengar, disitulah disebutkan dia Tuhan. Masa Yesus Tuhan bisa sendiri jodi? Menyebutkan. Nih, Yesus dilulukan ayat 21 ayat 3 ini ya. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, ini huruf warna merah ini ya. Katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Tuhan artinya Yesus. Oke bang ya, udah aku jawab ya. Nggak nyambung bang. Itulah Yesus sampaikan sendiri. Tuhan artinya dia juga menyebutkan dia Tuhan. Oke bang ya. Masa Tuhan jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus itu Allah, Yesus itu penyelamat kau bang. Kalau kau percaya ya. Tapi kau nggak percaya kulihat. Tapi ada waktunya kau pasti percaya. Terima kasih bang ya. Salam ya bang ya. Oke bang. Kemana kau? Salam ya bang. Ya salon tutup. Ngapain kau ke salon? Iya ya. Oke bang. Makasih bang. Ngapain mau kemana kau? Kan ke gereja bang. Aku menyembah Tuhanku bang. Enggak. Iya menyembah Tuhanku lah. Ngapain kau gereja? Enggak ada. Siapa yang ngajarin kau gereja? Bang, aku imanku lah. Enggak, siapa yang ngajarkan? Aku enggak beriman. Ada tertulis. Apa itu? Ada tertulis di gereja. Tuliskan. Ada tertulis. Iman itu tidak harus tertulis. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1 katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Oke. Kau mengenal Tuhan dari mana? Dari iman apa dari kitab? Dari iman lah. Dari iman lah, Bang. Oh, berarti dari dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari sesuatu. Kenapa Abang pula begitu? Gitu Bang. Oke, makasih ya Bang. Salam ya Bang. Ya, salam tutup. Berkati. Yesus mengasihimu Bang. Terima kasih. Salam. Gantian nih Mamuni tadi, gantian. Lapar aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam.
Hah? Gimana? Mau nyimak? Nanti. Ya, mau nyimak aja. Salam kenal dulu Bang buat semua. Ya, salam Mungkin saya baru kenal gitu. Insya Allah. Cuman kan masalahnya kalau rame di atas, terus hotelnya duduk di mana? Di bawah, di samping aku. Iya juga, betul. Ini mana lagi? Halo Bang Abbas. Iya Bang. Iya. Kalau Bang Blender ini, Bang Bilai ini kalau udah masuk ke grup ini selalu kocak ya, selalu rame. Iya lucu beliau, keren beliau. Iya keren. Rame juga kalau dia udah naik. Iya. Seru. Ya, saya bagi dulu. Assalamualaikum Bang Abizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang baru sampaikan. Ya banyak sih sebetulnya, tapi dikit aja. Oke. Tadi kalau dengerin Pak Pendeta Birai tadi, lucu ya. Bikin perut, iya. Kadang-kadang suka gini, bingung saya sama oten-oten ini. Mereka selalu koar-koar ya. Kalau kitab mereka itu berbahasa Indonesia, biar umatnya itu gampang paham ya, bisa dapat mudah dimengerti. Tapi kok setiap kita baca ayat-ayatnya, kita pahami, kita terangkan, kok mereka selalu mencak-mencak ya. Kita dikatakan memelintirkah, kita dikatakan memalsukan atau gimana gitu, padahal kita cuma baca ya, tapi mereka selalu mencak-mencak, bukan begitu, bukan begini begitu loh katanya. Kitabnya ditulis dengan bahasa Indonesia.